Kastil Besi Hitam Bab 1291, Terjebak 1. Inkarnasi Zhang Tai dan kumbang hitam kecil di lengan inkarnasi Zhang Tai saling bergantung dan juga independen. Tidak ada orang lain yang bisa mencapai alam misterius seperti itu dengan menggabungkan keterampilan pengendalian hewan rahasia sutra alam liar besar dengan keterampilan pemisahan tubuh tingkat master dengan efek keterampilan multitugas kecuali Zhang Tai. Inkarnasi Zhang Tai bergerak maju dengan cepat. Saat mendekati terowongan yang berkelok-kelok dan sempit, ia sengaja memperlambat kecepatannya dan terlihat sedikit teliti. Karena bahkan orang idiot pun akan tahu bahwa dia dengan mudah disergap ketika dia memasuki ruang yang luas dari ruang yang relatif tersembunyi. Berjarak kurang dari 100 meter dari ujung terowongan, kumbang hitam kecil itu diam-diam terbang keluar dari lengan inkarnasi Zhang Tai dan bergabung dengan pagar kayu di sekitarnya di tempat terpencil. Ketika inkarnasi Zhang Tai mencapai ujung lain terowongan, ia langsung berhenti karena naluri dan ketelitian seorang ksatria bumi dalam hal ini seolah-olah ia tidak mengetahui ada penyergapan di ruang yang luas. Ia hanya berdiri di ujung-ujung dan melihat sekeliling ruang bawah tanah ini dengan mata berbinar. Di bawah tatapan mata bunga teratai yang pengaruhnya telah berkurang setengahnya, inkarnasi Zhang Tai menemukan Gao Tianzhao dan para ksatria sayap iblis itu menahan napas sekaligus saat mereka menjadi lebih berhati-hati jika gagal dalam tugas ini. Zhang Tai tahu bahwa Gao Tianzhao masih mengamati inkarnasinya dalam kegelapan. Sebagai seorang ksatria bayangan, Gao Tianzhao percaya diri untuk mengamati inkarnasi Zhang Tai tanpa diketahui. Gao Tianzhao berjarak kurang dari 3000 meter dari inkarnasi Zhang Tai, yang sedang mengamati gerakan Zhang Tai di balik stalaktit di atas ruang bawah tanah yang luas. Sementara itu, Gao Tianzhao sedang menunggu kesempatan yang tepat untuk melancarkan serangan terhadap inkarnasi Zhang Tai. Kedua ksatria iblis sayap itu berkinerja dengan baik. Saat Zhang Tai sampai di tepi ruang bawah tanah ini, kedua umpan itu telah terkejut. Ksatria iblis dua sayap kemudian bergegas menuju Zhang Tai dengan mata berdarah sambil mengeluarkan suara aneh, satu demi satu, yang terlihat normal dalam kasus ini. Kedua ksatria iblis sayap itu adalah ksatria besi hitam. Adapun Zhang Tai, dia hanya bisa menangkap mereka hidup-hidup setelah beberapa saat, namun jika mereka adalah dua ksatria iblis bumi atau satu ksatria iblis bumi dan satu ksatria iblis besi hitam, mereka mungkin akan menakuti Zhang Tai karena mereka hampir memiliki kekuatan tempur yang sama dengan Zhang Tai secara dangkal. Mengingat hal ini, orang yang memasang jebakan itu sangat perhatian. Namun, tidak peduli apa, orang yang mengacaukan Zhang Tai tidak pernah membayangkan bahwa Zhang Tai memiliki mata bunga teratai dan telah melihat segala sesuatu di ruang bawah tanah ini dari jarak 10.000 meter. Kamu benar-benar tak kenal takut. Zhang Tai mencibir sambil meninju ke arah dua iblis sayap itu secepat sambaran petir. Akibatnya, dua iblis sayap suram itu terlempar mundur dengan cara yang cukup memalukan dari jarak 100 meter, ksatria bumi. Kedua ksatria iblis bersayap itu berteriak ketika mereka berbalik dengan tergesa-gesa setelah menyadari bahwa Zhang Tai adalah seorang ksatria bumi melalui penyelidikan. Setelah mengetahui bahwa mereka tidak bisa mengalahkan Zhang Tai, mereka buru-buru terbang kembali menuju pintu masuk terowongan lain di kejauhan. Dalam naskah mereka, ketika Zhang Tai melihat dua ksatria iblis bersayap melarikan diri di depannya, dia pasti akan terbang keluar dari gua gunung dan mengejar mereka. Setelah Zhang Tai meninggalkan ujung terowongan sempit dan berkelok-kelok di kejauhan, Gao Tianzhao dan para ksatria iblis lainnya akan muncul dan menghalangi jalan mundur Zhang Tai. Didominasi oleh seorang ksatria manusia bayangan, maka 8 ksatria iblis pasti akan membunuh Zhang Tai di ruang bawah tanah yang luas ini. Mereka yakin dengan jebakan mereka. Selama Zhang Tai meninggalkan ujung terowongan yang sempit dan berkelok-kelok, dia akan dibunuh oleh mereka di ruang bawah tanah yang luas ini, tidak peduli seberapa kuat ksatria bumi ini. Zhang Tai terbang keluar dari ujung terowongan. Namun, segera setelah dia pergi dari sana kurang dari 200 meter ketika Gao Tianzhao baru saja memperlihatkan sebuah pesawat samar-samar. Zhang Tai telah pindah kembali ke ujung lain terowongan. Dia melirik dengan ragu dan cermat ke terowongan di belakangnya, lalu ruang bawah tanah yang luas ini, lalu dua ksatria iblis sayap yang melarikan diri. Dia tampak ragu-ragu. Setelah melihat Zhang Tai bergerak mundur, pelarian Gao Tianzhao langsung membeku saat dia terus bersembunyi di sana. Jika Zhang Tai terbang ratusan meter lebih jauh dan berada lebih dari 1000 meter dari ujung terowongan sempit yang berkelok-kelok, Gao Tianzhao akan percaya diri untuk membunuh Zhang Tai di ruang bawah tanah yang luas ini. Dia tidak menyangka kalau Zhang Tai bisa begitu berhati-hati. Kedua ksatria sayap itu terus melarikan diri menuju pintu masuk terowongan lain di kejauhan. Tepat di bawah pandangan Zhang Tai, mereka memasuki terowongan lain dan menghilang. Saat melihat pemandangan ini, sebagian besar ksatria bumi mungkin akan mengejar mereka, kecuali Zhang Tai. Zhang Tai masih berdiri di ujung terowongan sempit yang berkelok-kelok sambil menatap ruang bawah tanah ini inci demi inci. Sementara itu, sebuah tombak baja muncul di tangan Zhang Tai. Ketika dia melihat riprap yang berjarak lebih dari 800 meter, Zhang Tai langsung melemparkan tombaknya ke sana.
Tombak itu membentuk garis api di udara dan menyebabkan guntur seperti yang disebut bolt in palm. Dengan boom, riprap yang berjarak lebih dari 500 meter hancur seketika, memperlihatkan tempat yang tersembunyi. Tombak lain muncul di tangan Zhang Tai. Dengan ledakan lainnya, sebuah gua di atas ruang bawah tanah yang jaraknya lebih dari 800 meter diledakkan. Karena semakin banyak tombak baja yang dibuang, semua tempat yang mungkin berisi musuh telah dipatahkan atau diratakan oleh bolt in palm milik Zhang Tai. Melihat apa yang dilakukan Zhang Tai, Gao Tianzhao menjadi tercengang ketika dia bertanya-tanya apakah mereka telah meninggalkan celah. Tombak terbaru meledakkan stalaktit yang berjarak lebih dari 400 meter dari Gao Tianzhao di atas ruang bawah tanah. Gao Tianzhao berjuang di dalam. Jika dia hanya tinggal di sini, cepat atau lambat dia akan ditemukan oleh inkarnasi Zhang Tai. Tapi Zhang Tai mungkin sedang menyelidiki dan akan berhenti. Ketika Gao Tianzhao sedang berjuang, Zhang Tai melemparkan sesuatu sekali lagi. Tunggu, Gao Tianzhao terkejut karena kali ini kedengarannya jelas berbeda dari sebelumnya. Selain itu, ia mungkin terbang menuju Gao Tianzhao. Padahal, sebelum Gao Tianzhao meninggalkan stalaktit tersebut, ada sesuatu yang telah sampai di tempat di atas kepala Gao Tianzhao. Sebelum Gao Tianzhao sepenuhnya melepaskan ki pelindungnya, benda itu telah meledak. Boom, dengan ledakan api. Suara yang jauh lebih keras daripada guntur di telapak tangan Zhang Tai mengguncang seluruh ruang bawah tanah ketika banyak pecahan dan stalaktit yang pecah jatuh dari atas ruang bawah tanah yang. Sesosok tubuh keluar dari kobaran api. Meskipun dia telah melepaskan ki pertempuran pelindungnya yang brilian, dia terlihat sangat malu. Selain kehilangan separuh rambutnya, pakaiannya pun menjadi compang camping. Selain itu, ada beberapa memar berdarah di wajahnya. Dia seperti seorang pengemis. Gao Tianzhao, pendiri klan Gao. Zhang Tai berseru seolah dia baru saja menemukan Gao Tianzhao. Namun, segera setelah itu, dia tertawa terbahak-bahak sambil berkata, kamu terlihat sangat istimewa. Mengapa gereja Heaven's Reaching menjadi sangat miskin? Lihat dirimu, kamu bahkan tidak punya pakaian lengkap. Itu terlalu berlebihan. Itulah akibat dari menjadi antek setan. Hahaha. Gao Tianzhao baru percaya bahwa jebakan seperti itu akan gagal. Namun, memar kecil di sekujur tubuhnya mengingatkannya bahwa benda terakhir yang dilempar Zhang Tai pasti adalah bom alkemis. Karena bom sang alkemis meledak terlalu dekat dengannya, dia bahkan tidak punya waktu untuk bersembunyi darinya. Akibatnya, Gao Tianzhao sedikit menderita kerugian. Dia sedang menyergap Zhang Tai, namun, dia disergap oleh Zhang Tai. Alangkah memalukannya jika sampai terekspos ke publik. Gao Tianzhao tidak akan menerima hal itu jika dia tidak mengetahui bagaimana jebakannya dikenali oleh Zhang Tai. Sambil mengertakkan giginya, dia melihat Zhang Tai di kejauhan alih-alih langsung menyerang. Junior, bagaimana kamu menemukanku di sini? Saya hanya merasa tempat ini agak berbahaya. Setelah meninggalkan ujung terowongan ini, selama terowongan itu diblokir oleh seseorang, saya hampir tidak akan bisa melarikan diri. Saya tidak pernah membayangkan bahwa Anda benar-benar menyergap di sini. Selain itu, kamu adalah seorang ksatria bayangan, jawab Zhang Tai sambil perlahan bergerak mundur. Saya seorang ksatria bayangan, mustahil bagi Anda untuk menemukan saya. Gao Tianzhao berteriak karena dia tidak percaya pada kata-kata Zhang Tai. Hehe, jangan terlalu percaya diri. Memang benar aku tidak bisa menemukanmu, tapi tombakku bisa menemukanmu. Mustahil. Gao Tianzhao meraung, bolt in palm hanyalah omong kosong di hadapanku. Bolt in palm memang hanyalah omong kosong di mata seorang ksatria bayangan. Namun, aku dapat menemukanmu berdasarkan suara tombak. Tidak peduli di mana Anda bersembunyi dan seberapa hebat kemampuan bersembunyi Anda, resonansi tubuh Anda tidak akan sama dengan stalaktit di ruang bawah tanah ini. Saya punya keterampilan rahasia untuk menguji di mana ada tubuh manusia di ruang tertutup ini melalui resonansi yang konstan. Virtual itu nyata adalah virtual. Zhang Tai tidak keberatan berbohong saat ini. Lagi pula, nama panggilannya Pertapa Qianji digunakan untuk menakut-nakuti orang. Sepertinya aku harus membunuhmu. Setelah mendengar penjelasan Zhang Tai, mata Gao Tianzhao langsung berubah serius saat dia menyerang Zhang Tai. Zhang Tai langsung kabur. Di depan seorang ksatria bayangan, kecuali dia ingin mati, Zhang Tai hanya bisa melarikan diri. Sambil menyaksikan Gao Tianzhao mengikuti Zhang Tai ke dalam terowongan yang berkelok-kelok dan sempit. Semua ksatria iblis yang bersembunyi termasuk dua umpan muncul saat mereka memasuki terowongan yang sama. Kastil Besi Hitam bab 1292, terjebak 2. Di tengah suara keras yang disebabkan oleh tombak Zhang Tai, kumbang hitam kecil itu telah lama keluar dari terowongan sempit yang berkelok-kelok dan bersembunyi di balik batu di ruang bawah tanah yang luas di dekat ujung terowongan yang lain. Setelah 8 ksatria iblis menyerbu ke dalam terowongan sempit yang berkelok-kelok, kumbang hitam kecil itu segera memasuki kastil besi hitam. Tak lama setelah itu, tubuh asli Zhang Tai muncul di dekat ujung terowongan dengan tenang. Melihat terowongan yang dalam dan sempit itu, Zhang Tai mencibir. Setelah itu, dia membungkus seluruh tubuhnya dengan keos.
Sejak saat itu, pemburu dan mangsanya bergantian. Saat ini, pengejaran sengit sedang terjadi di terowongan sempit yang berkelok-kelok. Inkarnasi Zhang Tai terbang mundur dengan cepat, diikuti oleh Gao Tianzhao yang penuh dengan niat membunuh. Kedelapan ksatria iblis itu mengikuti Gao Tianzhao dari dekat. Ketiga kekuatan itu berjarak lebih dari 1000 meter satu sama lain. Karena Gao Tianzhao adalah seorang ksatria bayangan yang kuat, dia terus-menerus mendekati Zhang Tai sambil memperluas jarak antara dia dan 8 ksatria iblis lainnya. Pertempuran ki yang tajam dan berkilau melesat ke palisade terowongan sempit setelah menggosok tepi pertempuran pelindung Zhang Tai, meninggalkan lubang sedalam 20 meter setebal ibu jari di palisade. Kejang-kejang itu dengan mudah diblokir oleh ki pertempuran pelindung Zhang Tai. Itu adalah pukulan jari Gao Tianzhao dari jarak lebih dari 1000 meter. Di terowongan yang sempit dan berkelok-kelok, jarak ini relatif linier. Saat Zhang Tai muncul di hadapan Gao Tianzhao, maka Gao Tianzhao segera melancarkan serangan ke arah Zhang Tai. Hahaha, apakah kamu semakin tua? Kamu bahkan tidak bisa menargetkanku dengan tepat. Jantung Zhang Tai berdebar kencang saat dia menghela nafas dengan perasaan di dalam hati, Gao Tianzhao benar-benar sesuatu. Bahkan jika seorang ksatria bumi yang telah mencapai alam perubahan ke-9 tidak dapat mencapai efek Gao Tianzhao dari jarak lebih dari 1000 meter. Itu hanya keterampilan jari Gao Tianzhao, bisa dibayangkan kalau kekuatan bertarung Gao Tianzhao pasti sangat dahsyat saat bertarung tatap muka secara nyata. Hanya setelah beberapa saat, Zhang Tai menyadari bahwa Gao Tianzhao lebih kuat daripada Okham. Oleh karena itu, Zhang Tai menjadi lebih teliti saat dia mempercepat sedikit dan bergerak secepat sambaran petir. Meski begitu, dia tetap tertawa terbahak-bahak dengan cara yang cukup heroik. Zhang Tai, hari ini tahun depan akan menjadi peringatan kematianmu. Orang tua ini akan memukulmu dengan jari bautku yang tak tertandingi. Gao Tianzhao meraung. Haha, bahkan Han Zhengfang gagal melakukannya. Bagaimana Anda bisa berpikir bahwa Anda akan melakukannya? Saya juga memiliki keterampilan jari yang menggetarkan yang disebut FCKU Finger Skill. Apa pendapatmu tentang itu? Zhang Tai mengangkat jari tengahnya saat terbang mundur. Setelah itu, Zhang Tai berbelok. Hampir pada saat Zhang Tai berbelok, serangan ki pertempuran kedua Gao Tianzhao telah menembus jantung bayangan Zhang Tai di palisade, menyebabkan lubang kecil lainnya di palisade. Setelah melihat Zhang Tai melarikan diri dari pandangannya sekali lagi, Gao Tianzhao meraung sambil buru-buru menyusul Zhang Tai. Bagian terowongan tempat Gao Tianzhao menyerang Zhang Tai adalah satu-satunya jarak linier di terowongan sempit dan berkelok-kelok tempat Gao Tianzhao bisa menyerang sasarannya dari jarak lebih dari 1000 meter. Setelah berbelok, terowongan menjadi berkelok-kelok karena akan ada belokan setiap belasan meter atau lebih dari 100 meter. Dalam hal ini, kecuali jarak antara dirinya dan inkarnasi Zhang Tai menjadi 100 meter, Gao Tianzhao hampir tidak bisa mengenai Zhang Tai bahkan jika dia adalah seorang ksatria bayangan yang kuat. Ketika dia tidak bisa melihat Zhang Tai, tidak peduli seberapa kuat serangannya, serangan itu akan terhalang oleh pagar terowongan yang sempit dan berkelok-kelok. 8 ksatria iblis mengikuti Gao Tianzhao ke tikungan berikutnya. Hampir 2 menit kemudian, Zhang Tai memasuki bagian terowongan tempat dia mengubur bom alkemis sebelumnya. Selama 2 menit terakhir, Gao Tianzhao berada ratusan meter lebih dekat dengan Zhang Tai. Namun, dia masih belum bisa mengejar Zhang Tai. Ketika Zhang Tai memasuki bagian terowongan ini, Gao Tianzhao sudah berada lebih dari 2000 meter dari 8 ksatria iblis. Mengingat bahwa ia hanya mengubur bom sang alkemis sepanjang 1000 meter di dalam terowongan, maka Zhang Tai hanya bisa memilih salah satu dari mereka, Gao Tianzhao atau iblis sayap di belakangnya. Hanya setelah berpikir untuk mempertimbangkannya kurang dari 0,1 detik. Zhang Tai telah membuat keputusan aku akan melepaskan Gao Tianzhao terlebih dahulu dan menjaga para ksatria iblis sayap itu di ruang bawah tanah yang luas. Gao Tianzhao mengikuti Zhang Tai dari dekat ke bagian terowongan yang penuh dengan bom alkemis karena dia tidak menemukan sesuatu yang abnormal di sana. Ketika semua ksatria iblis sayap memasuki bagian tengah terowongan itu, semua bom sang alkemis diledakkan oleh Zhang Tai pada saat yang sama. Bom-bom yang mengguncang bumi melayang dari terowongan sempit yang berkelok-kelok saat seluruh ruang bawah tanah mulai berguncang seperti gempa bumi skala kecil. Reruntuhan juga jatuh dari atas terowongan seperti tetesan air hujan. Nyala api yang ganas menyusul Gao Tianzhao dengan cepat di dalam terowongan dengan gelombang tumbukan yang kuat, mengguncang pertempuran pelindung ki Gao Tianzhao. Tak lama setelah itu, Gao Tianzhao mengubah wajahnya secara drastis. Di tengah suara ledakan yang keras, Gao Tianzhao merasa bagian terowongan sepanjang lebih dari 1000 meter telah runtuh di belakangnya. Namun, 8 ksatria iblis itu berada tepat di wilayah ledakan itu. Setelah ledakan, mereka pasti terkubur oleh banyak serpihan, bahkan jika mereka tidak terbunuh, mereka mungkin terluka parah. Pada saat ini, akan sulit bagi Gao Tianzhao untuk membersihkan bagian terowongan yang runtuh itu bahkan jika dia menginginkannya. Bom alkemis, kamu mengubur bom alkemis di terowongan. Seru Gao Tianzhao saat dia menjadi gila seperti tikus yang ekornya diinjak oleh seseorang.
Hahaha, hanya tindakan preventif. Bahkan manusia pengintai ksatria bumi telah menghilang di wilayah ini. Bagaimana mungkin aku tidak melakukan tindakan pencegahan apapun di wilayah ini? Kalau tidak, aku sudah lama dibunuh oleh Han Zhengfang. Brengsek, Zhang Tai sangat licik sehingga bahkan Gao Tianzhao pun takut dengan perbuatannya. Jebakan fatal yang mereka buat pasti telah membunuh targetnya jika itu adalah orang lain. Namun, di depan Zhang Tai, jebakan fatal yang dibuat oleh 1 ksatria bayangan dan 8 ksatria iblis besi hitam tidak mendapatkan keuntungan tambahan sama sekali sejak awal. Meskipun tindakan balasan yang dilakukan Zhang Tai belum melukai Gao Tianzhao hingga saat ini. Namun rasa frustrasinya membuat Gao Tianzhao semakin merasa tidak nyaman saat ia memutuskan untuk membunuh Zhang Tai. Dengan raungan yang melengking, mata Gao Tianzhao tiba-tiba memerah saat tubuhnya berubah menjadi kabut berdarah berkilau karena lembab. Tepat di dalam kabut berkilau berdarah, banyak rune berterbangan. Tak lama setelah itu, kabut berkilau itu tiba-tiba berubah menjadi seekor ular boa besar bermata 3 dengan 2 sayap. Yang mengejar Zhang Tai dengan kecepatan lebih tinggi dengan tampilan yang cukup suram. Kali ini, Zhang Tai benar-benar terkejut. Ini adalah pertama kalinya Zhang Tai melihat tubuh asli dari bayangan virtual seorang ksatria bayangan. Proses itu terlalu menakjubkan. Zhang Tai hanya bisa berubah menjadi orang lain dengan bantuan tubuhnya yang mengubah garis keturunan abadi, namun proses transformasi seorang ksatria bayangan menjadi tubuh asli dari gambar virtualnya seperti bagaimana seseorang berubah menjadi monster yang kuat. Di dalam terowongan, ular boa raksasa itu sebebas ikan di air. Hanya setelah beberapa saat, Zhang Tai merasakan bahwa tubuh asli dari gambar virtual Gao Tianzhao dengan cepat mempersempit jarak di antara mereka. Pada saat yang sama, ki ular boa raksasa yang berdarah dan suram menjadi panas seketika. Mamma mia, untungnya, inkarnasi Zhang Tai membawa peralatan teleportasi luar angkasa portabel yang berisi sesuatu. Jika tidak, inkarnasi Zhang Tai akan terbunuh dalam kasus seperti itu. Boa raksasa itu jatuh ke sana kemari di dalam terowongan dengan kecepatan tinggi. Setelah merasakan bahwa di belakangnya semakin berisik, Zhang Tai bersumpah. Tak lama kemudian, bom alkemis muncul di tangannya. Zhang Tai langsung melemparkannya ke belakang. Ketika tubuh asli dari gambar virtual Gao Tianzhao mendekatinya, itu meledak. Namun, ledakan bom sang alkemis tidak melukai tubuh asli bayangan virtual Gao Tianzhao sama sekali. Itu hanya sedikit memperlambatnya. Meski terowongan tersebut terhalang oleh bongkahan batu yang berjatuhan dari atas terowongan, ular boa raksasa tersebut langsung memecahnya dan melewatinya. Sebelum Gao Tianzhao menjadi marah, bom alkemis kedua tiba. Api, gelombang tumbukan, dan batu-batu besar memperlambatnya sekali lagi. Dalam ledakan berikutnya, keunggulan kecepatan ular boa raksasa itu perlahan-lahan diimbangi dengan bom alkemis milik Zhang Tai. Gao Tianzhao tidak pernah membayangkan bahwa Zhang Tai bisa memiliki begitu banyak bom alkemis. 6 menit setelah ledakan berturut-turut, 8 ksatria iblis sayap yang terluka terbang keluar dari ujung terowongan dan kembali ke tempat mereka menyergap Zhang Tai tadi. Mereka terluka di sekujur tubuh karena sayap mereka patah. Di antara 8 ksatria iblis sayap itu, 3 ksatria besi hitam terluka parah karena berlumuran darah, mereka tidak bisa terbang lagi. Meskipun 5 ksatria iblis sayap bumi lainnya juga terluka dan beberapa memiliki lubang di sayap mereka. Mereka tidak terluka parah seperti 3 ksatria iblis sayap besi hitam karena ki pertempuran pelindung mereka yang kuat. Segera setelah mereka kembali ke ruang bawah tanah yang luas ini, semua iblis sayap menjadi rileks. Namun, saat mereka berhenti melepaskan pertempuran perlindungan ki mereka, Zhang Tai telah melancarkan serangan ke arah mereka. Dengan kecepatan lebih dari 10 kali kecepatan suara, Zhang Tai menyerang mereka dari kegelapan di chaos. Hampir pada saat yang sama, ki yang kuat dari pukulan 3 pembunuh dan ujung tajam dari belati makan emas telah menutupi semua ksatria iblis sayap saat ini. Kastil besi hitam bab 1293, menghancurkan musuh satu persatu. Dengan ledakan yang disebabkan oleh serangan ki pertempuran ksatria bayangan, banyak kelelawar terbang keluar dari gua gunung dengan tergesa-gesa. Pada saat yang sama, Zhang Tai juga terbang keluar dari gua gunung dan memasuki hutan maple yang berapi-api. Hampir saat inkarnasi Zhang Tai tiba di wilayah udara di atas hutan maple. Sebuah cahaya keemasan melesat ke arahnya saat ia merentangkan cakarnya yang tajam dan langsung menangkap inkarnasi Zhang Tai. Dalam sepersekian detik, mereka terbang ke arah timur dengan kecepatan 2 kali kecepatan suara. Hanya setelah 3-4 detik, tubuh asli dari gambar virtual ular boa raksasa telah keluar dari gua gunung. Tak lama setelah itu, ia mendongak dan melihat Zhang Tai di belakang elang guntur emas yang berjarak lebih dari 2000 meter. Zhang Tai sedang berbalik dan tertawa di pintu masuk gua gunung. Saat dia tertawa, Zhang Tai memuntahkan seteguk darah. Namun, Zhang Tai masih tetap tersenyum sambil berteriak, FC kayu. Jika kamu punya nyali, datang dan tangkap aku, jika tidak, kamu adalah anakku. Saat melihat kecepatan tinggi dari elang guntur, Gao Tianzhao sudah menyerah untuk mengejar inkarnasi Zhang Tai.
Bahkan jika aku berusaha sekuat tenaga, aku tidak bisa mengejar Zhang Tai. Selain itu, Zhang Tai sedang terbang ke arah timur yang berarti dia pasti sudah menghubungi pangkalan Blackwater. Setelah diberitahu bahwa aku di sini, ksatria bayangan atau ksatria surgawi tentara armor hitam mungkin sedang menuju ke sini. Jika saya pergi ke timur saat ini, tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Tubuh asli dari gambar virtual ular boa raksasa bergetar saat tubuh asli Gao Tianzhao muncul kembali dalam kabut cahaya dan rune. Aku akan membunuhmu. Gao Tianzhao meraung ke arah langit dengan mata berdarah sambil melayang di langit. Gelombang soniknya meledakkan banyak kelelawar yang terbang keluar dari gua gunung menuju kabut berdarah. Suara Gao Tianzhao gagal menyusul Zhang Tai. Gao Tianzhao tidak tahu apakah Zhang Tai pernah mendengar tentangnya atau belum, tidak peduli apa. Gao Tianzhao melihat Zhang Tai mengarahkan jari tengahnya ke arahnya. Setelah Zhang Tai melarikan diri dari penyergapan yang begitu rumit, Gao Tianzhao sangat marah hingga dia hampir memuntahkan darah. Melalui pergulatan ini, Gao Tianzhao akhirnya mengetahui mengapa Zhang Tai bisa memenangkan nama pertapa Qianji hanya dalam beberapa tahun. Setelah rencananya gagal, kesibukannya adalah mengungsi dari pegunungan Helan sebelum kedatangan pembangkit tenaga listrik manusia. Gao Tianzhao memperkirakan dia memiliki waktu setidaknya 2 jam untuk mengungsi. Dia menyadari terlalu berbahaya untuk tinggal di sini. Setelah menatap tajam ke arah titik hitam kecil Zhang Tai yang semakin menghilang di cakrawala, Gao Tianzhao segera berbalik dan terbang kembali ke gua gunung. Cara evakuasinya adalah sebuah terowongan di belakang ruang bawah tanah yang luas tempat mereka bersiap untuk menyergap Zhang Tai. Jalan pintas itu menuju ke Provinsi Wuzhou. Jika mereka dievakuasi dari ruang bawah tanah, bahkan pusat kekuatan di negara Taixia tidak akan bisa menangkap mereka. Mereka sudah mengaturnya sebelumnya. Selain itu, 8 ksatria iblis masih berada di gua gunung, Gao Tianzhao harus membawa mereka pergi. Sebelum memasuki gua gunung, Gao Tianzhao menghubungi di suatu tempat di kejauhan dengan cincin komunikasi penginderaan jarak jauh portabelnya dan memperhatikan bahwa rencana mereka gagal. Setelah pihak lain menanyakan alasannya, ia mengirim perintah ke Gao Tianzhao, kami telah meremehkan kehalusan Zhang Tai. Kami akan menanganinya nanti. Tindakan ini akan segera berakhir. Pembangkit tenaga listrik di negara Taixia mungkin sedang menuju ke sini, evakuasilah sesegera mungkin. Setelah mengakhiri komunikasi, Gao Tianzhao terbang ke ruang bawah tanah dengan tidak menyenangkan. Sementara itu, dia sedang membayangkan perasaan sejuk saat dia membunuh Zhang Tai dengan penganiayaan di lain waktu. Ketika Gao Tianzhao terbang menuju ruang bawah tanah yang luas sekali lagi, Zhang Tai memulihkan ketenangannya saat dia menyingkirkan belati emasnya. Setelah itu, dia memindahkan ksatria iblis sayap bumi terakhir yang koma karena luka parah ke dalam kastil besi hitam. 5 ksatria iblis sayap bumi dan 3 ksatria iblis sayap besi hitam. Saat Zhang Tai memikirkan pencapaian ini, dia tidak bisa menahan senyum di balik helmnya. Itu adalah hari keberuntungan Zhang Tai. Menurut perkiraan Zhang Tai, 5 ksatria iblis sayap bumi semuanya adalah orang-orang terbaik di antara ksatria iblis sayap bumi yang telah mencapai lebih tinggi dari 6 alam perubahan. Jika tidak kuat, mereka tidak akan ditugaskan di sini. Ketika dia memikirkan tentang cakra air dari 5 ksatria iblis sayap bumi, Zhang Tai tidak bisa berdiri tetapi mengeluarkan air liurnya. Dalam hal ini, semudah seekor singa melawan beberapa kelinci demi Zhang Tai untuk menghadapi para ksatria iblis bersayap yang telah terluka oleh bom alkemis dengan kemampuan dominator ilahi. Dengan upaya penuh yang dilakukan Zhang Tai, maka saat ia melancarkan serangan ke arah mereka, maka mereka sudah ditakdirkan untuk kalah dalam pertempuran tersebut. Baru setelah belati Zhang Tai yang dimakan dewa menggores tubuh mereka, mereka baru bisa membayangkan apa yang sedang terjadi. Setelah melekat pada efek rune retak tingkat master, belati yang dimakan emas ini menyebabkan cedera hampir 2 kali lebih besar pada para ksatria iblis tersebut. Kombinasi efek rune retak tingkat master dan belati yang dimakan emas membuat Zhang Tai terkejut. Menghadapi berbagai faktor, Zhang Tai mengakhiri pertempuran ini secepat yang dia bisa. Di lautan pikiran Zhang Tai, sehelai bulu pelacak sedang mendekati ruang bawah tanah yang luas dengan kecepatan tinggi. Zhang Tai tahu bahwa itu adalah Gao Tianzhao. Oleh karena itu, Zhang Tai mengeluarkan tombak emas dan memasuki terowongan sempit yang berkelok-kelok. Bagian terowongan tempat Gao Tianzhao memukulnya dengan keterampilan jari ringan yang tak tertandingi adalah tempat Zhang Tai bersiap untuk memberi kejutan pada Gao Tianzhao. Tempat itu sempit, dalam dan relatif lurus seperti sumur dalam. Jika dia melancarkan serangan di sana, Gao Tianzhao tidak akan pernah bisa menghindari serangannya. Oleh karena itu, Zhang Tai bisa mendapatkan efek serangan kinetik maksimal dengan tombak emasnya. Namun, sebelum Gao Tianzhao kembali, saya harus mengirim pesan ke pangkalan Blackwater. Ketika Gao Tianzhao melihatku pergi dengan menggunakan elang petir, dia sepertinya tidak terlalu terkejut. Dikombinasikan dengan medan ruang bawah tanah di mana mereka ingin menjebakku, itu berarti para iblis dan gereja yang mencapai surga telah mengetahui bahwa aku memiliki tunggangan elang petir.
Segera setelah saya mengungkap rahasia bahwa saya memiliki elang guntur, para iblis dan gereja yang mencapai surga telah mengetahui hal itu. Apa maksudnya ini? Mata Zhang Tai berubah muram dan ia segera mengirim pesan ke pangkalan Blackwater. Aku sedang menyergap di gua pegunungan bawah tanah pegunungan Helan. Gao Tianzhao dan beberapa ksatria iblis memasang jebakan untuk membunuhku. Untungnya, saya telah melarikan diri. Namun, saya terluka parah dan mencari tempat untuk memulihkan diri. Selain itu, iblis dan gereja yang mencapai surga mungkin sudah mengetahui bahwa saya memiliki tunggangan elang petir. Setelah mengirim pesan ini ke pangkalan Blackwater dan melampirkan koordinat tempat ini di peta, Zhang Tai melepaskan cincin komunikasi penginderaan jarak jauhnya. Ketika dia mengirim kembali pesan tersebut ke pangkalan Blackwater, elang guntur terbang keluar dari awan dan terjun ke sebuah danau di pegunungan Helan bersama dengan inkarnasi Zhang Tai. Di dalam air, inkarnasi Zhang Tai menaruh peralatan teleportasi luar angkasa portabelnya ke dalam mulut elang guntur. Tak lama setelah itu, inkarnasi Zhang Tai berubah menjadi tetesan air dan bubuk beserta pakaiannya dalam hitungan detik. Lebih dari 10 detik kemudian, elang petir terbang keluar dari danau sendirian. Setelah melakukan itu, Zhang Tai memulihkan ketenangannya dan menunggu Gao Tianzhao dengan tenang di bagian terowongan sempit dan berkelok-kelok. Kastil Besi Hitam Bab 1294, melawan Ksatria Bayangan. Sebagai bagian dari terowongan sempit dan berkelok-kelok itu telah runtuh akibat bom alkemis Zhang Tai, maka jika Gao Tianzhao ingin kembali, ia harus membersihkan reruntuhannya. Namun, tidak sulit bagi seorang Ksatria Bayangan yang kuat untuk melakukannya. Gao Tianzhao meledakkan batu-batu besar dan serpihan-serpihan di terowongan sempit yang berkelok-kelok itu dengan paksa. Dengan gemuruh, Gao Tianzhao segera membuka jalan di terowongan. Di bawah tatapan mata bunga teratai, Gao Tianzhao mendekati ruang bawah tanah yang luas. Zhang Tai bisa merasakan bahwa Gao Tianzhao telah benar-benar santai setelah bertarung dengannya seperti halnya ksatria iblis bersayap 8. Tampaknya Gao Tianzhao sedang fokus membersihkan terowongan itu untuk mengungsi dari sini bersama para ksatria iblis itu sesegera mungkin. Sambil memegang tombak emas, Zhang Tai tetap diam dan tenang seolah-olah dia adalah sepotong granit hitam yang sedingin es dan tak bernyawa. Berdiri dengan tenang dan tenang di ujung terowongan sempit yang berkelok-kelok, dia merasakan ki pertempurannya melonjak ke dalam. Pada saat ini, bahkan Zhang Tai sendiri merasa agak aneh. Menghadapi seorang ksatria bayangan, dia seharusnya sedikit kuat. Namun, Zhang Tai tidak lagi merasa intens di hadapan para ksatria sekuat itu, meskipun ksatria bayangan itu jauh lebih kuat darinya. Sebaliknya, dia hanya merasa tenang. Dari kota Black Hot hingga sekarang, setelah mengalami begitu banyak pertempuran, alam hati Zhang Tai telah lama sekeras baja dan semurni kristal dan berlian dalam menghadapi sebuah pertempuran. Itu adalah ranah inti dari pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya. Setelah menerobos terowongan yang runtuh, Gao Tianzhao mulai melaju menuju ruang bawah tanah yang luas. Saat Gao Tianzhao memasuki pandangan Zhang Tai berakselerasi hingga lebih dari 14 kali kecepatan suara dalam sepersekian detik di terowongan saat dia melemparkan tombak emasnya. Ketika tombak emas itu terlepas dari tangan Zhang Tai, kecepatannya mencapai 20 kali lipat kecepatan suara, yang berarti sekitar 6.800 meter per detik. Pada saat yang sama, Zhang Tai menempelkan efek rune Dewa Retak pada tombak emasnya. Serangan kinetik ini adalah serangan paling kuat yang pernah dilancarkan Zhang Tai sejak melawan Ogham. Serangan ini lebih besar dari serangan terkuat yang dilancarkan Zhang Tai ke arah Ogham dalam hal kecepatan dan kekuatan. Itu menunjukkan alam dan kekuatan tempur Zhang Tai yang sepenuhnya baru setelah menembus 5 perubahan alam bumi setelah menyerap cakra air Ogham. Zhang Tai telah menghitung waktu dan jarak. Hampir saat tombak emas itu lepas dari tangan Zhang Tai, Gao Tianzhao sudah memasuki pandangan Zhang Tai. Cahaya keemasan hampir menyentuh ki pertempuran pelindung Gao Tianzhao pada saat yang bersamaan. Gao Tianzhao bahkan tidak punya waktu untuk menanggapinya. Gao Tianzhao tidak menyangka bahwa ia akan menghadapi serangan kedua di terowongan sempit dan berkelok-kelok tempat Zhang Tai menyergap mereka dengan bom alkemis. Ini adalah kebutaan psikologis yang dialami setiap orang dalam kasus ini. Setelah disergap oleh Zhang Tai di tempat dia bersiap menyergap lawannya, Gao Tianzhao merasa dirugikan. Namun, siapa yang bisa membayangkan bahwa dia bisa menghadapi serangan kedua setelah lawannya pergi? Ketika tombak emas mendekatinya secepat sambaran petir, Gao Tianzhao bahkan tidak melihat dengan jelas apa itu. Namun, Gao Tianzhao kehilangan nyali segera setelah menyadari kecepatan super hebatnya dan ketajaman tak tertandingi yang dapat menembus dan menghancurkan segalanya. Gao Tianzhao menyadari bahwa dia tidak bisa mengungsi atau berbelok. Dalam sepersekian detik, dia bahkan tidak bisa sepenuhnya melepaskan pertempuran pelindungnya sebelum tombak emas mencapai dada Gao Tianzhao. Ketika tombak emas seberat 680 kg bertabrakan dengan Gao Tianzhao dengan kecepatan lebih dari 6.800 meter per detik. Tombak itu melepaskan lebih dari 15 miliar joule energi kinetik dalam sepersekian detik pada titik yang sangat kecil.
Kekuatan besar dari serangan kinetik dibatasi pada lingkup yang sangat kecil, menyebabkan kehancuran yang lebih besar. Dalam hitungan detik, bebatuan di samping Gao Tianzhao telah berubah menjadi abu. Hanya setelah sepersekian detik, pertempuran pelindung Ki Gao Tianzhao telah ditembus. Tak lama kemudian, tombak emas itu segera menembus tubuh Gao Tianzhao, menguapkan seluruh pakaiannya dan menghancurkan semua cincin jari komunikasi penginderaan jarak jauhnya. Selain itu, Gao Tianzhao terlempar kembali ke bebatuan, menyebabkan lubang besar sedalam puluhan meter. Tombak emas itu pecah berkeping-keping, beberapa bagian tombak emas yang patah langsung terbang keluar dari tubuh Gao Tianzhao, menyebabkan serangan kedua ke tubuhnya. Gelombang kejut menyebabkan kerugian ketiga kalinya pada Gao Tianzhao. Seluruh ruang bawah tanah mulai berguncang. Itu sama merusaknya dengan meledakkan ratusan bom alkemis, yang 10 kali lebih dahsyat dari yang baru saja terjadi. Gao Tianzhao sangat marah hingga matanya hampir keluar dari rongga matanya saat dia terus-menerus memuntahkan darah. Rambut dan janggutnya telah terbakar oleh energi kinetik dan suhu tinggi dari tombak emas dalam hitungan detik. Jika itu orang lain, dia pasti sudah lama terbunuh, namun sebagai seorang ksatria bayangan, saat tubuhnya ditembus oleh tombak emas, dia telah melepaskan ki pertempuran pelindungnya. Menyebarkan sebagian besar kerusakan yang disebabkan oleh pecahan tombak emas dan semua gelombang tumbukan di dalam Gua Gunung. Jika Gao Tianzhao diberi sedikit waktu, dia bisa menyembuhkan lukanya sepenuhnya dan keluar dari sini hidup-hidup. Sayangnya, Zhang Tai tidak meluangkan waktu untuk Gao Tianzhao. Siapa? Baru pada saat itulah Gao Tianzhao melihat dengan jelas siapa yang menyergapnya. Sayangnya, Gao Tianzhao tidak memiliki mata seperti bunga teratai. Tentu saja, dia tidak bisa melihat wajah Zhang Tai di bawah kekacauan. Sebelum dia mengucapkan kamu, pukulan kedua Zhang Tai telah tiba. Di dalam chaos, Zhang Tai sedang memegang Thor's Hammer dengan ekspresi yang sangat suram. Dalam asap dan suhu tinggi yang dibawa oleh gelombang tumbukan, dia dengan paksa mengetuk ki pertempuran pelindung yang baru saja dilepaskan Gao Tianzhao oleh palu Thor dengan kecepatan lebih dari 14 kali kecepatan suara secepat sambaran petir seperti dewa yang kejam, kematian yang siap menuai kehidupan. Chaos, Thor's Hammer ditambah bobot Zhang Tai mencapai total 7.486 kg. Dengan kecepatan lebih dari 5.000 meter per detik, Zhang Tai mencapai tingkat kekuatan baru. Efek menghancurkan dan bahaya petir dari Thor's Hammer dengan energi kinetik lebih dari 93 miliar joule jatuh ke tubuh Gao Tianzhao sekali lagi. Segera setelah ki pertempuran pelindung Gao Tianzhao dilepaskan, ki itu runtuh sekali lagi bersama dengan bebatuan keras di belakangnya. Akibatnya, Gao Tianzhao mengeluarkan darah dari seluruh mata, telinga, mulut dan hidung. Setiap lukanya membesar dan mengeluarkan darah seperti air mengalir. Gao Tianzhao langsung tenggelam sekitar 100 meter ke dalam bebatuan. Gao Tianzhao meraung ketika dia mulai melancarkan serangan balik dengan meninju ke arah Zhang Tai dengan 2 tinju. Pada saat yang sama, dia melepaskan ki pertempurannya. Namun, Zhang Tai tidak menyia-nyiakan kesempatan apapun untuk Gao Tianzhao. Zhang Tai terus melaju ke depan dengan gagah berani seperti dewa pertempuran. Saat Gao Tianzhao meninju ki pertempurannya, palu Thor milik Zhang Tai telah tiba lagi. Sisi datar besar dari palu bertabrakan dengan kedua tinju ksatria bayangan dengan energi kinetik lebih dari 93 miliar joule. Tabrakan antara energi kinetik yang menakutkan dan ki pertempuran seorang ksatria bayangan di terowongan sempit akan menyebabkan kerusakan yang lebih besar. Zhang Tai hampir kehilangan kendali atas palu tersebut. Pada saat yang sama, sebuah kekuatan besar langsung menghantam tubuh Zhang Tai. Meskipun ki pertempuran pelindung chaos dan Zhang Tai menyebarkan sebagian besar kekuatannya, Zhang Tai masih mengeluarkan suara teredam. Pada saat yang sama, darah melonjak ke tenggorokannya. Namun, dia menelannya. Kekuatan besar itu membuat Zhang Tai mundur sejauh 100 meter. Pada tabrakan kedua, Gao Tianzhao terlempar lebih dalam 50 meter ke dalam batu. Pada saat yang sama, tinju Gao Tianzhao benar-benar hancur, meninggalkan 2 pergelangan tangan botak yang menyemburkan darah dengan cara yang suram dan menakutkan. Banyak batu runtuh dari atas. Setelah menelan darahnya, Zhang Tai mengertakkan giginya sambil melancarkan serangan ketiga kalinya ke arah Gao Tianzhao setelah mengeluarkan suara gemuruh yang teredam. Dalam hal ini, Zhang Tai sangat yakin bahwa orang yang lebih berani akan memenangkan pertempuran di jalan yang sempit tersebut. Dia hanya bisa mengerahkan upaya terbaiknya untuk melawan Gao Tianzhao. Setelah kehilangan tinjunya, Gao Tianzhao berubah menjadi kabut berdarah sambil dikelilingi oleh banyak rune terbang. Sebelum serangan Zhang Tai tiba, Gao Tianzhao telah berubah menjadi tubuh nyata dari gambar virtual seekor ular boa raksasa sepanjang 100 meter. Saat tubuhnya bergetar, itu akan menyebabkan gempa bumi. Namun, sayap dari tubuh asli dari gambar virtual ular boa raksasa ini telah patah. Selain itu, ada lubang pendarahan besar di tubuhnya. Ketika Zhang Tai bergegas ke sini untuk ketiga kalinya, ular boa raksasa itu tiba-tiba membuka mulutnya yang berdarah,
sementara ki pertempuran hitamnya yang aneh membentuk pusaran hitam besar di mulutnya. Berbagai rune aneh berputar di lubang hitam besar. Ketika Zhang Tai mendekatinya dengan kecepatan 14 kali kecepatan suara, dia tiba-tiba tertarik oleh isapan aneh di pusaran tersebut. Dia kemudian segera melambat, namun, dia merasa seperti kehilangan kendali. Sebelum Zhang Tai memberikan tanggapan apapun, tubuh asli ular boa raksasa itu langsung menelan Zhang Tai. Kastil Besi Hitam Bab 1295, Kekuatan Sutra Tingkat Kaisar. Ini adalah pertama kalinya Zhang Tai merasakan kekuatan besar dari tubuh asli dari gambar virtual seorang ksatria bayangan. Saat Zhang Tai ditelan oleh ular boa raksasa, dia merasa seperti tersedot ke dalam lubang di parit samudera oleh arus bawah dan pusaran yang besar. Akibatnya, dia bahkan tidak bisa menggunakan kemampuan penguasa ilahi untuk saat ini. Setelah pusing beberapa saat, Zhang Tai merasa seperti jatuh ke dalam cairan. Dalam sepersekian detik, Zhang Tai merasa seluruh tubuhnya menegang saat dia ditutupi oleh air berdarah. Massa jenis air berdarah itu jelas lebih besar daripada massa jenis air raksa. Sepadat besi yang meleleh, air berdarah itu memeras kekacauan. Selain itu, air berdarah tersebut memiliki sifat korosif yang kuat karena Zhang Tai dapat mendengar suara sisi yang halus seperti saat air jatuh ke pelat besi panas. Sebelum kekacauannya terpecahkan oleh air berdarah, Zhang Tai tidak perlu mengkhawatirkan kesehatannya untuk saat ini. Selain itu, dia bisa melepaskan pertempuran pelindungnya Qi. Namun, sekarang karena air berdarah itu bisa merusak kekacauan yang terbuat dari besi jurang, Zhang Tai takut kalau pertempuran pelindung Qi-nya juga bisa terkorosi. Banyak rune berbentuk ular hitam mengambang di air berdarah. Zhang Tai menemukan bahwa rune berbentuk ular itu terhubung satu sama lain seperti ular dan rantai sungguhan. Mereka membungkus erat anggota badan, pinggang, dan leher Zhang Tai sehingga dia tidak bisa bergerak. Selain itu, rantai rune berbentuk ular itu terus mengencang. Zhang Tai mencoba bergerak ketika dia menyadari bahwa kekuatannya dengan cepat tersedot oleh rantai rune itu. Itu benar-benar kebalikan dari fungsi cincin vitalitas yang dapat membantunya memulihkan kekuatannya dengan cepat. Oleh karena itu, Zhang Tai sangat sedih hingga dia hampir ingin memuntahkan darah. Zhang Tai masih memegang palu Thor, namun, cairan berdarah korosif yang pekat itu seperti penghalang yang aneh karena Zhang Tai menyadari bahwa energi spiritualnya sebagai penguasa ilahi tidak dapat menembus cairan tersebut. Di mana saya? Pada prinsipnya, saya harus berada dalam perut inkarnasi Gao Tianzhao. Namun, tidak terlihat seperti itu. Saat berada di terowongan sempit dan berkelok-kelok, ukuran ular boa raksasa itu terbatas, namun, saya merasa berada di kolam air yang besar dan kehilangan arah di dalamnya. Ini seperti jebakan fatal yang mengerikan. Cairan ketan yang berdarah dan pertemuanku mengingatkanku pada adegan ketika Meng Xidao melawan Han Zhengfang di alam semisage. Apakah ini juga sebuah dunia? Mustahil. Gao Tianzhao hanyalah seorang ksatria bayangan. Bagaimana seorang ksatria bayangan bisa memiliki kekuatan alam? Tapi apalagi, banyak pertanyaan muncul di benak Zhang Tai, namun, ini bukanlah tempat yang tepat bagi Zhang Tai untuk memikirkannya dengan hati-hati dan tenang. Tidak, aku harus pergi dari sini. Jika tidak, ketika aku menjadi sangat lemah atau ki pelindungku terkorosi sepenuhnya, aku pasti akan mati di sini. Buka, Zhang Tai meraung sambil menggunakan seluruh upaya anggota tubuhnya. Meskipun Zhang Tai memiliki kekuatan yang besar, namun saat dia mengerahkan seluruh tenaganya, rantai rune di anggota badan, pinggang, dan lehernya dikencangkan sekaligus. Menyebabkan anggota tubuh Zhang Tai menjadi lebih dekat satu sama lain. Karena kekuatan besar Zhang Tai dan efek pengikatan rantai rune, seluruh kekacauan mulai berderit. Ketika rantai rune itu akan diputus oleh Zhang Tai, lebih banyak lagi rune berbentuk ular muncul di dalam cairan berdarah sebelum berenang ke sini, memulihkan rantai rune yang putus itu sekaligus. Membuatnya semakin tebal. Perlahan-lahan, lengan Zhang Tai ditarik terpisah sekali lagi sementara rantai rune menjadi semakin kuat seolah-olah mereka akan memisahkan Zhang Tai. Zhang Tai meraung ketika dia mengerahkan upaya penuhnya untuk melawan meningkatnya kekuatan pengikatan rantai rune. Pada saat yang sama, cairan ketan berdarah yang meremas dan merusak kekacauan Zhang Tai mulai berguncang, menyebabkan riak di sekitar Zhang Tai yang secara bertahap menyebar ke segala arah. Hahaha, kamu memiliki kekuatan bertarung yang hebat, namun, itu tidak berhasil itu. Suara Gao Tianzhao bergema di sekitar tempat ini yang langsung memasuki telinga Zhang Tai secara diam-diam. Mengingat suara Gao Tianzhao, dia lemah. Sepertinya dia tidak akan berdiri terlalu lama. Selain itu, Zhang Tai mengidentifikasi perasaan benci dan senang yang kompleks dari suara Gao Tianzhao. Gao Tianzhao melanjutkan, kekuatan pengikat berasal dari kekuatan antara alam elemen dan cakra tanah dan cakra air saya. Jika Anda seorang ksatria surgawi, Anda mungkin akan kabur. Sayangnya, kamu tidak. Kalau tidak menelanmu, aku hampir saja ditipu olehmu. Anda adalah penguasa ilahi. Apakah Anda dari Penglai Immortal Realm dan datang ke sini bersama Zhang Tai? Saya tidak pernah membayangkan bahwa bahkan alam abadi Penglai lebih menyukai minyak api.
Di mana saya? Zhang Tai bertanya sambil dengan paksa menolak kekuatan pengikat dari rantai rune. Melalui garis keturunan abadi yang dapat mengubah tubuh dan perangkat penghasil suara khusus dari chaosnya, suara Zhang Tai terdengar nyaring. Gao Tianzhao sama sekali tidak bisa mengenali bahwa itu adalah Zhang Tai. Sampai saat ini, Gao Tianzhao baru merasa bahwa orang ini bukanlah Zhang Tai. Dia bahkan mencuci otaknya dan menghubungkan penglai Immortal Realm dengan Zhang Tai dengan bukti. Zhang Tai sama sekali tidak ingin menjelaskannya. Anda berada di dalam perut tubuh asli dari gambar virtual boa yang dimakan surga. Meskipun ksatria bayangan tidak bisa memahami kekuatan alam, perut boa yang dimakan surga bisa membentuk alam berdarah yang dimakan surga yang mirip dengan alam. Sebagai seorang ksatria bayangan, saya bisa menggunakan kekuatan tanah dan air di sini. Selama kamu ditelan oleh boa yang dimakan surga, hidupmu akan berada di bawah kendaliku kecuali kamu seorang ksatria surgawi atau lebih tinggi. Gao Tianzhao berkata dengan dingin. Benar-benar, hanya setelah berbicara singkat dengan Gao Tianzhao di Chaos, Zhang Tai mengeluarkan banyak keringat. Selain itu, Zhang Tai menemukan sesuatu yang lebih menakutkan. Semakin banyak kekuatan yang dia gunakan, semakin cepat rantai rune menyedot kekuatan fisiknya. Syukurlah, Zhang Tai memiliki kekuatan super hebat yang bahkan sepertinya tidak dimiliki oleh manusia. Akibatnya, rantai rune tidak bisa menyedot kekuatannya lebih cepat daripada kecepatan dia memulihkan kekuatannya. Oleh karena itu, meskipun kekuatan pengikatan rantai rune sangat besar, Zhang Tai masih bisa menahannya. Kamu akan segera mengetahuinya. Jangan berharap orang lain bisa datang menyelamatkanmu di sini. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda sebagai penguasa ilahi, pada akhirnya Anda akan berubah menjadi genangan air berdarah. Hehehe, ini pertama kalinya aku melahap penguasa dewa. Setelah Gao Tianzhao menyelesaikan kata-katanya, Zhang Tai merasakan ular boa raksasa ini bergerak. Tampaknya ia bergerak maju dan mengungsi dari medan perang mereka dengan cepat. Selama Gao Tianzhao pergi dari sini, jika seorang ksatria bayangan ingin bersembunyi di suatu tempat di ruang bawah tanah, bahkan pembangkit tenaga listrik yang ditugaskan di sini oleh pangkalan Blackwater hampir tidak dapat menemukannya. Ketika Zhang Tai menahan korosi dari cairan berdarah itu, dia terus memikirkan solusinya. Meski sangat berbahaya, Zhang Tai tidak kehabisan kemampuannya. Zhang Tai merasa Gao Tianzhao tidak bisa membunuhnya dalam waktu singkat meskipun Gao Tianzhao menjebaknya dengan tubuh asli dari gambar virtual ular boa raksasa tersebut. Mereka justru menemui jalan buntu. Itu tergantung siapa yang bisa bertahan lebih lama. Dalam hal ini, Zhang Tai merasa bahwa dia meremehkan kekuatan sebenarnya dari seorang ksatria bayangan. Sekarang ksatria bayangan itu lebih tinggi dari ksatria bumi, dia pasti memiliki kekuatan bertarung yang kuat. Selain itu, metode rahasia yang dikembangkan oleh para ksatria bayangan benar-benar telah mencapai tingkat yang benar-benar baru. Setidaknya Zhang Tai tidak pernah membayangkan bahwa seorang ksatria bayangan bisa membentuk ruang yang dekat dengan dunia dalam tubuh asli dari gambar virtualnya sebelumnya. Itu seharusnya merupakan kemampuan unik dari tubuh asli dari gambar virtual boa yang dimakan surga. Itu bisa dinilai dari kata-kata dimakan surga. Metode rahasia yang dikembangkan Gao Tianzhao pasti merupakan sesuatu yang penting bahkan di negara Taixia secara keseluruhan. Ksatria bayangan memang memiliki kekuatan yang menakutkan. Namun, Zhang Tai merasa beruntung karena Gao Tianzhao hanyalah seorang ksatria bayangan. Mengingat kekuatan tubuh asli dari gambar virtual Gao Tianzhao, selama Gao Tianzhao dipromosikan menjadi seorang ksatria surgawi, alam di dalam perut boa yang dimakan surga mungkin akan lebih menakutkan. Boa raksasa itu dengan cepat terbang di ruang bawah tanah. Bahkan Zhang Tai tidak tahu di mana lokasinya. Zhang Tai baru saja berusaha merobek dan memutus rantai rune itu. Namun, seperti yang diceritakan oleh Gao Tianzhao, kekuatan rantai rune tersebut terhubung ke cakra Gao Tianzhao dan alam elemen, yang mewakili kekuatan bumi. Tidak peduli bagaimana Zhang Tai berjuang, paling banyak dia bisa mengubah rantai rune itu, bukannya menghancurkannya. Setelah hampir 3 jam berjuang, Zhang Tai merasakan ular boa raksasa itu tiba-tiba berhenti. Sepertinya Gao Tianzhao sudah bersembunyi di suatu tempat. Dalam 3 jam terakhir, meskipun Zhang Tai belum menggunakan kekuatannya, dia masih menahan kekuatan besar dari rantai rune. Namun, kekacauannya telah lama terkorosi oleh cairan berdarah dengan banyak lubang di atasnya. Cairan berdarah yang lebih padat dari merkuri memang menakutkan. Di alam berdarah yang dimakan surga, kamu bisa bertahan paling lama 2 hari. Aku sudah bersembunyi di suatu tempat. Saya punya cukup waktu untuk berurusan dengan Anda. Jika kamu ingin bertahan hidup, kita bisa membuat kesepakatan. Suara Gao Tianzhao terdengar sekali lagi. Ketika Zhang Tai sedang memikirkan tindakan balasannya, dia mendengar suara Gao Tianzhao sekali lagi. Oleh karena itu, dia bertanya, kesepakatan apa? Anda memberi saya metode kultivasi yang digunakan penglai Immortal Realm untuk melatih penguasa ilahi. Baiklah, biarkan aku keluar dari sini. Saya akan memberitahu Anda tentang metode budidaya penguasa ilahi.
Zhang Tai menjawab tanpa ketulusan. Jangan terlalu keras kepala, saya akan melihat berapa lama Anda bisa berdiri di sana. Benar-benar, saya akan melihat berapa lama Anda bisa tetap menjadi tubuh asli dari gambar virtual Anda. Saat gambaran virtualmu runtuh, apakah menurutmu kamu bisa menjebakku? Zhang Tai mencibir sambil berkata tanpa rasa takut. Pada saat ini, Zhang Tai belum sepenuhnya melepaskan ki pertempuran pelindungnya. Sejak awal, Zhang Tai menahan korosi cairan berdarah menggunakan chaos miliknya. Meskipun chaos telah rusak total, Zhang Tai masih percaya diri untuk berdiri beberapa hari lagi di dalam dengan pertempuran pelindungnya. Namun, Gao Tianzhao juga terluka parah. Bisakah dia mempertahankan tubuh asli dari gambar virtualnya selama beberapa hari lagi? Apakah menurutmu hanya itu yang kumiliki? Gunakan saja semuanya. Meskipun cakra anginku belum sepenuhnya terbentuk, aku bisa membuatmu merasakan rasa yang berbeda di alam berdarah yang dimakan surga, kata Gao Tianzhao. Sementara ratusan rune perak aneh tiba-tiba muncul di cairan ketan berdarah di sekitar Zhang Tai. Saat mereka muncul, mereka telah menusuk chaos seperti taring ular, menyebabkan beban beberapa kali lebih berat pada chaos Zhang Tai dalam sepersekian detik. Karena terkorosi dan diserang oleh duri yang tajam, hanya setelah setengah jam, sebuah lubang seukuran kuku telah terjadi pada sendi paling rapuh dari kekacauan Zhang Tai. Segera setelah itu, cairan ketan berdarah dan taring-taring itu mengalir ke dalam lubang saat mereka mulai menyerang ki dan tubuh pertempuran pelindung Zhang Tai. Hehe, ini baru permulaan. Selamat menikmati. Suara kejam Gao Tianzhao memasuki telinga Zhang Tai. Namun, saat cairan ketan dan taringnya yang berdarah menyentuh ki dan tubuh pelindung Zhang Tai, sebuah suara yang sangat marah dan bermartabat terdengar di bawah terik matahari laut ki Zhang Tai, seolah-olah otoritas orang yang tak tertandingi ditantang dan dihina oleh badut. Dengan suara itu, seluruh tubuh Zhang Tai bergetar hebat. Pada saat yang sama, gambaran virtual Raja Rock dalam Sutra Raja Rock terwujud dalam panasnya matahari pertempuran ki. Tak lama setelah itu, gambar Raja Rock ini berubah menjadi lambang emas besar dalam sepersekian detik, lalu ia melesat dan meledak di lautan pikiran Zhang Tai. Dalam sepersekian detik, Zhang Tai akhirnya tahu mengapa bayangan virtual Raja Rock menjadi gila. Rocks memakan naga. Sebagai Raja Rock memakan 300 naga besar dan 500 naga kecil. Seluruh spesies naga akan ditakuti oleh Raja Rock. Saat melihat Raja Rock, Raja Naga akan menjadi lemah, sakit dan kehilangan seluruh kekuatannya. King Rock tergila-gila pada naga. Naga yang mengesankan seperti mie di depan Raja Rock, belum lagi bau yang dimakan surga yang bahkan lebih rendah dari naga dan benci karena tidak bisa berubah menjadi naga karena ketinggian langit. Namun, seekor boa yang dimakan surga ingin menelan seekor Raja Rock. Ketika alam berdarah yang dimakan surga menyentuh tubuh Zhang Tai, sutra Raja Rock yang dikembangkan Zhang Tai langsung berlaku. Dalam sepersekian detik, Zhang Tai menguasai keterampilan baru. Semua ini benar-benar terjadi dalam sepersekian detik. Hancurkan! Zhang Tai tiba-tiba membuka matanya di bawah kekacauan saat matanya bersinar sambil mengucapkan suara ini tanpa sadar. Pada saat yang sama, 10 jari Zhang Tai berputar lurus atau menekuk seperti seekor burung yang merentangkan sayapnya. Segera setelah Zhang Tai mengucapkan suara ini, seluruh alam berdarah yang dimakan surga telah dibekukan. Setelah itu, semua rantai rune dan taringnya berubah menjadi abu. Alam berdarah yang dimakan surga kemudian meledak menjadi nyala api yang tak berujung dengan jeritan Gao Tianzhao yang menggemparkan bumi. Kastil Besi Hitam bab 1296, akibat. Zhang Tai memperoleh kebebasannya dalam kobaran api boa yang dimakan surga milik Gao Tianzhao. Saat Zhang Tai melarikan diri dari jebakan, Zhang Tai sudah bisa menggunakan palu tornya sekali lagi. Dalam sepersekian detik, Zhang Tai mengeluarkan 2 pedang panjang rahasia berwarna perak dari Kastil Besi Hitam dan bersiap untuk memberikan pukulan berat pada Gao Tianzhao. Bunuh dia saat dia sakit. Namun, setelah melihat semua yang ada di depannya, Zhang Tai langsung berhenti. Dia berada di gua gunung yang tersembunyi. Magma merah kusam di kolam magma membuat seluruh gua gunung tampak merah. Gua gunung ditutup di sekitarnya. Hanya kolam magma yang mengarah keluar. Di bumi dekat palisade, terdapat magma. Mengingat situasi saat ini, boa yang dimakan surga seharusnya tiba di tempat ini melalui kolam magma itu. Zhang Tai benar-benar bertanya-tanya bagaimana Gao Tianzhao menemukan tempat rahasia seperti itu. Kolam magma harus terhubung dengan danau magma atau sungai magma. Menemukan tempat rahasia di ruang bawah tanah sama sulitnya dengan menemukan jarum di lautan. Karena adanya kolam magma, suhu di dalam gua gunung itu sekitar 50-60 derajat Celcius. Selain membuat orang tercekik, udara di dalam gua gunung juga tipis. Rakyat jelata hampir tidak dapat bertahan hidup di tempat ini atau tinggal di sini untuk waktu yang lama. Namun, lingkungan seperti itu biasa saja bagi seorang sado tahu atau seorang ksatria bumi. Gao Tianzhao terbaring di tanah telanjang. Dia hangus seperti bebek panggang yang dibuang dari oven. Berjongkok di tanah, Gao Tianzhao menunjukkan bagian putih di matanya dan meludahkan darah hitam.
Selain itu, dia akan bergerak-gerak waktu dan kemudian. Zhang Tai benar-benar terkejut dengan penampilan Gao Tianzhao. Jika tidak melawan Gao Tianzhao jauh-jauh ke sini, Zhang Tai tidak percaya bahwa orang yang terlihat lebih menyedihkan daripada seorang pengemis adalah Gao Tianzhao. Apakah orang ini sekarat? Dia memiliki cakra air yang lengkap. Saya akan menderita kerugian besar jika dia mati dengan cara seperti ini. Ketika dia memikirkan hal itu, Zhang Tai buru-buru menyimpan Thor's Hammer dan 2 item rahasia peraknya. Karena waspada, Zhang Tai berjalan ke sana dan berjongkok sebelum memeriksanya dengan cermat. Syukurlah, dia masih hidup. Cakra airnya sepertinya tidak runtuh. Namun, Gao Tianzhao telah kehilangan kekuatan bertarungnya untuk saat ini. Melihat Gao Tianzhao yang miskin seperti anak ayam yang rambutnya dicabut, Zhang Tai menuangkan beberapa obat serbaguna ke dalam perut Gao Tianzhao untuk mencegah lukanya bertambah parah. Setelah itu, dia melemparkan Gao Tianzhao ke dalam kastil besi hitam seperti memungut sisa-sisa dari menuai sampah sebelum berdiri. Saat itu, cincin jari kristal penginderaan jauh Zhang Tai bergetar. Zhang Tai menemukan bahwa itu adalah pesan dari pangkalan Blackwater. Tidak. 136, pembangkit tenaga listrik pangkalan Blackwater telah tiba di koordinat yang Anda tandai di peta di pegunungan Helan dan sedang mencari Anda. Bagaimana kabar Anda? Apakah Anda memerlukan bantuan? Menunggu tanggapan Anda. Ketika Zhang Tai memikirkan cara membalasnya, dia menerima pesan yang sama sekali lagi. Tidak. 136, pembangkit tenaga listrik pangkalan Blackwater telah tiba di koordinat yang Anda tandai di peta di pegunungan Helan dan sedang mencari Anda. Bagaimana kabar Anda? Apakah Anda memerlukan bantuan? Menunggu tanggapan Anda. Beberapa detik kemudian, dia menerima pesan yang sama untuk ketiga kalinya. Meski tidak berada di pangkalan Blackwater, Zhang Tai hampir bisa merasakan ekspresi cemas dari pejabat Hua yang mengiriminya pesan dari pangkalan Blackwater. Ketika berada di dalam perut boa yang dimakan surga, Zhang Tai tidak memperhatikan cincin jari komunikasi penginderaan jauhnya. Oleh karena itu, dia tidak tahu berapa lama pangkalan Blackwater bersikeras untuk mencoba menghubunginya. Zhang Tai menyadari bahwa pangkalan Blackwater bertanya-tanya apakah dia masih hidup atau tidak. Saat Zhang Tai ingin membalas pangkalan Blackwater, dia tiba-tiba menjadi ragu-ragu ketika memikirkan tentang elang gunturnya. Dia menyadari bahwa mungkin ada beberapa setan dan gereja yang mencapai surga di pangkalan Blackwater. Jika seseorang mengawasi Zhang Tai dengan cermat, Ye Qingcheng mungkin bukan satu-satunya yang melihat Zhang Tai meninggalkan markas dengan mengendarai elang petir. Saat Ye Qingcheng sedang menatapnya sebagai seorang ksatria surgawi pada saat itu, Zhang Tai bisa merasakannya, namun jika seseorang mengawasinya dengan teleskop di ruangan pangkalan Blackwater atau di wilayah terdekat, Zhang Tai mungkin akan mengabaikannya karena ada banyak pos pengamatan darat di pangkalan Blackwater pada saat itu. Ketika Zhang Tai memikirkan hal itu, dia memberikan balasan setelah mempertimbangkannya. Aku masih hidup, saya punya cukup obat-obatan dan bahan-bahan. Tapi aku perlu memulihkan diri. Saya berada di tempat tersembunyi dan mungkin tidak dapat lagi menjalankan misi sebagai pengintai dalam waktu singkat. Zhang Tai dan pangkalan Blackwater berkomunikasi dalam kode independen dan khusus. Selain Zhang Tai sendiri, meskipun orang lain mendapatkan cincin komunikasi penginderaan jauhnya, mereka tidak dapat menyampaikan pesan dengan cara yang benar. Tentu saja, mereka tidak dapat menguraikan pesan yang diterima oleh cincin jari ini. Sekarang pangkalan Blackwater dapat menerima informasi yang benar, itu menunjukkan bahwa Zhang Tai masih hidup. Setelah menerima pesan Zhang Tai, pangkalan Blackwater menunggu setengah menit sebelum mengirim pesan lain. Berapa lama waktu yang kamu perlukan untuk pulih? Sekitar 1-2 bulan. Zhang Tai tidak berani membuatnya terlalu pendek. Perbedaan kekuatan pertempuran antara seorang ksatria bumi dan 8 ksatria iblis lebih besar dari 10 kali lipat. Dalam kasus seperti itu, Zhang Tai sudah beruntung bisa mempertahankan hidupnya. Jika tidak memiliki banyak kartu truf, Zhang Tai mungkin terbunuh kali ini. Bahkan jika dia memberitahu mereka bahwa dia bisa pulih dalam 3-5 hari, mereka tidak akan mempercayainya. Sebenarnya, sudah luar biasa bagi seorang ksatria untuk pulih dalam 1-2 bulan setelah melawan seorang ksatria yang levelnya lebih tinggi darinya. Ini menunjukkan bahwa Zhang Tai setidaknya tidak sepenuhnya pasif menghadapi penyergapan seorang ksatria bayangan. Hal ini membuktikan kekuatan besar Zhang Tai dan sesuai dengan citra kuat yang ditinggalkan oleh pertapa Qianji kepada publik. Baik, silakan hubungi pangkalan Blackwater setelah kamu pulih. Akhir, diterima, selesai. Dalam komunikasi tersebut, Zhang Tai tidak memberitahu mereka di mana dia berada. Pangkalan Blackwater juga tidak menanyakan hal itu secara diam-diam. Zhang Tai tahu bahwa pangkalan Blackwater telah memperhatikan isi pesan terakhirnya. Setelah menghubungi pangkalan Blackwater, Zhang Tai mengirim pesan ke Bai Suxian dan pertapa pengangkat gunung dan memberitahu mereka bahwa dia aman. Setelah itu, dia melihat sekeliling ruangan itu sebelum memasuki kastil besi hitam sambil menggosok tangannya.
Jika orang-orang di pangkalan Blackwater tahu bahwa Zhang Tai aman dan sehat dan telah menangkap Gao Tianzhao dan 8 ksatria iblis hidup-hidup, seluruh pangkalan Blackwater mungkin akan gempar sekaligus. Tidak. 136 menerima pesan dan menjawab, diterima, selesai. Seorang pejabat perempuan Hua berambut pendek sedang meletakkan tangannya pada perangkat komunikasi penginderaan jarak jauh berbentuk piramida mini di ruang komunikasi keselamatan di pusat kendali pangkalan Blackwater. Setelah menerima pesan terakhir Zhang Tai, dia berbalik dan melaporkannya kepada beberapa pria di belakangnya. Ye Qingcheng dan 2 ksatria pangkalan Blackwater berdiri di belakang pejabat wanita yang bertanggung jawab untuk menghubungi Zhang Tai. Setelah menerima pesan-pesan Zhang Tai, mereka semua menjadi tenang. Ye Qingcheng mendengarkan jawabannya saat dia bertanya padanya dengan sedikit cemberut, bagaimana situasi di pegunungan Helan? Jenderal Zhao telah mengirimkan pesan. Mereka telah menemukan banyak mayat pengintai dan penjaga manusia di hutan Maple yang dilaporkan Zhang Tai. Sementara itu, mereka menemukan jejak pertempuran para ksatria di terowongan bawah tanah itu. Seluruh terowongan bawah tanah runtuh. Pertarungan terjadi sangat sengit. Setidaknya itu disebabkan oleh seorang ksatria bayangan. Selain itu, setidaknya 5 ki ksatria iblis ditemukan di terowongan itu. Namun, semua ksatria iblis dan Gao Tianzhao telah menghilang dan hampir tidak dapat dilacak. Seorang ksatria yang tampak lembut di samping Ye Qingcheng menjawab dengan ramah. Bahkan di dalam kamar, Ye Qingcheng juga berbicara dengan ksatria di sampingnya secara diam-diam. Meskipun petugas wanita yang bertanggung jawab untuk menghubungi Zhang Tai di satu sisi tidak mengetahui bahwa nomor 136 adalah nama panggilan Zhang Tai di pangkalan Blackwater. Itu dirahasiakan. Rakyat jelata tidak mungkin mengetahui hal itu. Itu adalah metode rahasia yang diadopsi oleh pasukan Taixia yang telah lulus ujian dalam 2 perang suci. Setidaknya, Ye Qingcheng langsung berbalik saat dia menekankan tanpa sadar seolah dia tidak puas dengan kata kabur ini. Ya, selain bekas pertarungan antar ksatria yang kuat, ada juga banyak bekas ledakan bom alkemis di terowongan bawah tanah, kedua wilayah bercampur satu sama lain, menyebabkan kehancuran besar. Oleh karena itu, kami hampir tidak dapat mengidentifikasi tingkat kekuatan tempur tertinggi di antara mereka. Setidaknya itu adalah seorang ksatria bayangan. Bom alkemis. Setelah mendengar kata itu, Ye Qingcheng menjadi sedikit terkejut. Setelah itu, ia merasa lega, tidak sulit bagi Zhang Tai untuk mendapatkan bom alkemis. Kelompok bisnis Jinwu sudah mulai menimbun bom alkemis beberapa tahun lalu. Zhang Tai mungkin lolos dari jebakan fatal Gao Tianzhao dengan bantuan bom alkemis portabel miliknya. Pertapa Qianji harus melakukan tindakan pencegahan. Sekarang giliranmu. Sebelum pangkalan Blackwater tiba di pegunungan Helan, saya ingin tahu siapa lagi yang melihat Zhang Tai meninggalkan pangkalan dengan mengendarai elang petirnya. Ye Qingcheng berkata dengan semacam niat membunuh, sekarang dia telah memperlihatkan ekornya, tangkap dia keluar dari sana. Jadi begitu, ksatria yang lembut itu menjawab ketika cahaya cerdas melintas di matanya. Dalam beberapa minggu terakhir, barisan depan setan memperparah serangan mereka di Provinsi Wuzhou, Provinsi Zuzhou dan Provinsi Yinzhou. Semakin banyak setan ditemukan di pegunungan Helan dan sungai Weishui dengan frekuensi yang semakin meningkat. Setelah 11 pangkalan manusia yang maju menyelesaikan pengumpulan mereka dengan mantap dan mengkonsolidasikan garis pertahanan di belakang wilayah militer Barat Damai, untuk mencegah Provinsi Wuzhou, Provinsi Zuzhou, dan Provinsi Yinzhou diisolasi sepenuhnya oleh barisan depan iblis dan mengurangi kerugian. 11 pangkalan maju manusia telah berpikir untuk secara resmi mendorong garis pertahanan pangkalan maju ke pegunungan Helan dan sungai Weishui. Kastil Besi Hitam Bab 1297, Penghancuran Keterampilan Rahasia. Zhang Tai tidak tahu apa yang terjadi di pangkalan Blackwater. Zhang Tai baru saja memasuki Kastil Besi Hitam dan bersiap untuk tinggal selama beberapa waktu di sana untuk mencerna pencapaiannya sepenuhnya. Hampir saat Zhang Tai memasuki Kastil Besi Hitam, dia melihat senyuman ketika Heller berkata, "Tuan Kastil, selamat atas pencapaian barumu." Dengan suara huala, Zhang Tai gemetar sekali saat Chaos meninggalkan tubuhnya dan kembali ke tempat armor di lobi. Setelah melihat begitu banyak lubang dan bagian yang rusak di Chaos, Zhang Tai menggelengkan kepalanya. Dia tidak kehilangan akal sehatnya karena kemenangan, sebaliknya, dia terlihat sedikit serius. Kali ini agak berbahaya, biarkan Edward memperbaiki kekacauan. Ketika dia mengalahkan Ogham dan menyerap cakra air Ogham, Zhang Tai dipromosikan ke 5 perubahan alam bumi dan memperoleh peningkatan kekuatannya secara keseluruhan. Dia berpikir bahwa dia tidak akan takut pada ksatria bayangan. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia hampir menderita kerugian besar dari Gao Tianzhao. Jika bukan perwujudan dari metode kultivasi tingkat kaisar pada saat kritis, Zhang Tai benar-benar tidak berani membayangkan hasil dari pertempuran ini. Meskipun dia diberi ucapan selamat karena telah mengalahkan Gao Tianzhao dan meraih prestasi besar setelah pertempuran.
Zhang Tai sangat terkesan dengan kemampuan Gao Tianzhao di dalam perut boa yang dimakan surga yang dekat dengan alam dan kekuatan mengerikan dari metode rahasia tingkat kaisarnya. Setelah pertarungan ini, Zhang Tai tahu bahwa perbedaan level selalu tidak dapat diatasi dalam banyak kasus. Ksatria bayangan, ksatria surgawi, ksatria tingkat bijak, semua orang ini memiliki kekuatan lebih besar dariku. Meski aku punya banyak kartu truf dan kekuatan besar, ini bukan saat yang tepat bagiku untuk bergembira. Jalanku masih panjang. Lawan yang lebih kuat akan muncul. Jika saya ingin menjadi lebih kuat dan mengalahkan musuh dan lawan tanpa syarat, saya harus meningkatkan level dan kekuatan saya secara keseluruhan. Kemampuan penguasa ilahi terbatas, namun, kekuatan tingkat yang lebih tinggi adalah yang paling efektif. Jika aku sudah lama berpromosi menjadi seorang ksatria bayangan sebelum pertarungan ini, aku bahkan bisa mengalahkan Gao Tianzhao tanpa memperlihatkan kartu truf bahwa aku adalah seorang penguasa ilahi. Ketika dia memikirkan tentang perwujudan Raja Rock Sutra di dalam perut buayang dimakan surga, Zhang Tai tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat telapak tangannya dan melihatnya. Sampai saat ini, Zhang Tai tidak merasa bahwa apa yang baru saja terjadi sama sulit dipercayanya dengan mimpi. Tiba-tiba, dia telah memahami keterampilan rahasia break dalam King Rock Sutra, yang secara khusus digunakan untuk mengekang tubuh nyata dari gambar virtual naga, ular, dan semua binatang yang bermutasi di langit, di ruang bawah tanah, dan di dalam alam jurang yang memiliki garis keturunan naga dan ular. Keterampilan rahasia ini adalah perwujudan dari martabat dan niat membunuh Raja Rock. Dengan kekuatan yang luar biasa dari skill rahasia break, semua tubuh nyata dari gambar virtual naga dan ular. Semua spesies yang memiliki garis keturunan yang sama dengan naga dan ular akan dengan mudah dihancurkan baik itu spesies khusus di alam liar atau binatang yang bermutasi. Tidak peduli seberapa tinggi tingkat metode budidaya yang dilakukan oleh ksatria itu. Zhang Tai benar-benar terkejut dengan kekuatan penghancuran keterampilan rahasia metode budidaya tingkat kaisar. Baru pada saat itulah Zhang Tai menyadari betapa tak tertandinginya metode kultivasi tingkat kaisar yang lengkap. Jika saya memiliki versi lengkap Raja Rock Sutra, saya seharusnya sudah lama memahami keterampilan rahasia menghancurkan alih-alih mendapatkan wawasan seperti itu di lingkungan ekstrim di dalam perut boa yang dimakan surga yang merespons Ki Raja Rock Sutra. Tentu saja Zhang Tai senang karena dia bisa memahami skill rahasia break. Namun, ketika dia menyadari bahwa Raja Rock Sutra pasti mengandung lebih dari satu keterampilan rahasia break, Zhang Tai merasa sedikit menyesal dan kecewa. Sangat beruntung baginya untuk memahami skill rahasia break ini, namun, bagaimana dengan waktu berikutnya? Sekarang metode kultivasi tingkat kaisar dapat memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Seberapa kuatkah Kaisar Xuan Yuan yang telah memahami sutra lengkap Sutra Dewa Xuan Yuan tingkat kaisar dan telah lama dipromosikan menjadi ksatria tingkat bijak? Meski begitu, para iblis masih menyerang negara Taixia dan Kaisar Xuan Yuan menghilang. Apakah itu berarti bahwa beberapa kekuatan lebih besar daripada ksatria tingkat bijak yang mengembangkan metode rahasia tingkat kaisar? Tampaknya bahkan ksatria tingkat bijak yang mengembangkan metode rahasia tingkat kaisar tidak bisa memiliki keinginan bebas dan maha kuasa. Jika tidak, setan seharusnya sudah lama menghilang di dunia. Han Zhengfang juga tidak bisa menyembunyikan identitas aslinya selama bertahun-tahun. Semua kekuatan ada batasnya. Dengan kata lain, kekuatan yang dapat dikendalikan manusia mempunyai batas maksimalnya. Bahkan Kaisar Xuan Yuan tidak bisa melenyapkan iblis, apalagi aku. Zhang Tai memperhatikan telapak tangannya saat banyak pikiran terlintas di benaknya. Dia secara bertahap memikirkan sesuatu dan menjadi santai. Hanya ketika seseorang memandangi bintang-bintang di langit sambil berdiri tinggi barulah dia menyadari bahwa dirinya sepele. Terkadang, jika seseorang bisa mengakui bahwa dirinya sepele dan lemah serta meninggalkan kesombongan dan ilusinya, dia mungkin bisa hidup dengan lebih nyaman dan bebas. Karena remeh, manusia akan mengejar keabadian dan kagungan, karena sepele akan bermakna bagi manusia untuk berjuang dan berjuang. Zhang Tai menghela nafas panjang seolah-olah dia telah melepaskan beban yang berat. Zhang Tai menyadari betapa besar tekanan yang dia alami dalam beberapa hari terakhir. Ketika Zhang Tai sedang bermeditasi, Heller hanya berdiri diam sambil terus memperhatikan wajah Zhang Tai dengan mata yang dalam dan bijaksana. Iblislah yang membuat bencana dan pembantaian di provinsi barat negara Taixia, bukannya Tuan Kastil. Bahkan jika Castle Lord tidak berpartisipasi di dalamnya, hal itu akan terjadi juga. Semua ini tidak ada karena kamu. Meskipun Castle Lord memiliki Castle of Black Iron, Anda tetap tidak dapat mengubah apapun. Selain itu, Castle Lord telah mengerahkan upaya terbaikmu untuk melakukan apa yang kamu bisa. Karena Castle Lord, banyak orang yang bertahan di negara Taixia. Selain itu, negara Taixia dan manusia mungkin memiliki kemampuan yang lebih besar untuk melawan iblis. Bergembiralah, Tuan Kastil. Terkadang, jika Anda menanggung terlalu banyak stres dan rasa tanggung jawab karena kebaikan yang berlebihan, itu mungkin tidak baik. Iblis tidak akan membunuh lebih sedikit orang atau membuat lebih sedikit masalah karenamu.
Setelah mendengar kata-kata Heller, Zhang Tai menyadari bahwa Heller tahu apa yang dia pikirkan dan betapa besar tekanan dan penyesalan yang dia alami akhir-akhir ini. Kastil Besi Hitam Bab 1298, Penjara Bawah Tanah di Kastil Besi Hitam. Kamu benar, setelah melihat terlalu banyak pengungsi di negara Taixia dan menyadari bahwa saya tidak dapat banyak membantu mereka, saya merasa sedikit tertekan. Zhang Tai menjawab sambil tersenyum. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, padahal, saya sudah memikirkannya dengan matang. Saya tidak perlu mempertimbangkan terlalu banyak hal. Lebih baik membentuk cakra air saya secepatnya daripada memikirkan begitu banyak ketidakpastian di masa depan. Di dunia ini, banyak masalah yang bahkan tidak dapat diselesaikan oleh Kaisar Xuan Yuan. Saya hanya perlu mencoba yang terbaik. Tidak peduli apapun yang terjadi, aku adalah pemenang terbesar dalam pertarungan ini. 1 ksatria bayangan, 5 ksatria bumi, dan 3 ksatria besi hitam datang untuk meningkatkan basis kultivasi saya seolah-olah mereka adalah perawan kekayaan. Itu luar biasa. Setelah mendengar kata-kata Zhang Tai, Heller mengungkapkan senyuman saat dia menjawab, senang sekali Castle Lord bisa berpikir seperti ini. Berbicara tentang meningkatkan basis budidaya Anda, Castle Lord sudah lama tidak memasuki Castle of Black Iron dan mengambil buah apapun. Setelah mendengar maksud Heller, Zhang Tai berbalik dan melihat ke arah pohon kecil di kejauhan. Di bawah mata telanjangnya, seluruh pohon kecil itu dipenuhi buah penebusan, yang hampir membuat Zhang Tai pusing. Sebelum berjalan ke depan pohon kecil itu, Zhang Tai telah mengidentifikasi sifat-sifat buah penebusan tersebut. Buah penebusan dari rasa syukur uang emas terhitung paling banyak. Saat melihatnya, Zhang Tai menemukan ada lusinan buah penebusan, termasuk rasa syukur dari cacing tanah, teluk laut, dan cangkang berbulu. Zhang Tai segera mengetahui bahwa Paul yang selalu sibuk di luar akhirnya menemukan saluran yang stabil untuk membeli dan membebaskan uang emas dan cacing tanah sekali lagi setelah penghentian sisi. Zhang Tai langsung merasa senang dan tertawa terbahak-bahak. Sejujurnya, buah-buahan ini terasa lebih ramah daripada para ksatria iblis. Semua ksatria iblis tampak menjijikkan, namun, buah-buahan ini terasa sangat intim. Satu buah mungkin tidak lebih efektif daripada satu ksatria iblis. Namun, jika dia mengambil buah-buahan ini hari demi hari, dia akan memperoleh peningkatan kekuatan tempurnya yang tidak dapat diukur. Satu buah penebusan rasa syukur uang emas akan mampu meningkatkan kekuatan Zhang Tai secara keseluruhan hingga lebih dari 70 kg. Tuan Kastil, mana yang kamu inginkan terlebih dahulu? Cakra air dari para ksatria iblis itu atau buahnya? Tanya Heller. Hahaha, tentu saja selangkah demi selangkah. Aku akan mencerna cakra air dari para iblis itu terlebih dahulu. Sedangkan untuk buah-buahan ini, tinggalkan di sini untuk sementara waktu sebagai pemandangan yang bagus. Aku sudah lama tidak begitu bahagia, kata Zhang Tai sambil melirik pohon kecil itu beberapa kali sebelum berjalan menuju ruang bawah tanah di bawah pohon istana sambil tersenyum lebar. Semua ksatria iblis yang baru saja dia teleport ke kastil besi hitam, Okham dan Gao Tianzhao dikurung di ruang bawah tanah di bawah pohon istana yang dirancang khusus untuk mereka. Sudut lobi pohon istana mengarah ke ruang bawah tanah. Terowongan itu terang benderang. Meskipun penjara bawah tanah itu berada di bawah pohon istana, namun tidak suram dan kotor sama sekali. Paling-paling itu agak dingin dan serius. Selama para ksatria iblis dan ksatria dari asosiasi tiga mata ini jatuh ke tangan Heller, mereka tidak akan pernah bisa melarikan diri tidak peduli seberapa kuatnya mereka. Oleh karena itu, Zhang Tai sama sekali tidak mengkhawatirkan hal itu. Setiap sel di ruang bawah tanah itu luasnya sekitar 30 meter persegi dan secara mandiri mengurung para tahanan ksatria yang ditangkap Zhang Tai. Saat Zhang Tai membuat pencapaian luar biasa hari ini, Edward, Aziz, dan Agan semua sibuk melakukan pekerjaan mereka di ruang bawah tanah dengan melucuti senjata para ksatria yang sedang koma dan mengirim mereka ke ruang tamu eksklusif mereka. Menjadikan mereka lift Zhang Tai. Beruang atau persembahan kurban. Proses ini mungkin sangat kejam. Namun, Zhang Tai kejam terhadap iblis-iblis itu, anggota gereja yang mencapai surga. Bahkan Okham yang berasal dari kerajaan cahaya suci, karena para bajingan ini telah menyebabkan lebih banyak penderitaan daripada apa yang mereka derita saat ini. Zhang Tai sebenarnya melakukan perbuatan baik dengan melumpuhkan para bestard ini. Sebaliknya, jika Zhang Tai jatuh ke tangan mereka, mereka juga akan bersikap kejam terhadap Zhang Tai. Saat langkah kaki Zhang Tai bergema di terowongan ruang bawah tanah, suara rantai besi yang ditarik terdengar dari sel di ruang bawah tanah. Sebelum Zhang Tai mencapai tempat itu, dua tangan telah terentang dari rel besi saat mereka melambai dengan liar seolah-olah ingin mengambil sedotan penyelamat. Pada saat yang sama, suara menyedihkan keluar dari sel, keluarkan aku, tolong, keluarkan aku. Aku adalah kepala pendeta cahaya suci di paroki timur kerajaan cahaya suci. Selama kamu membiarkannya keluarkan aku bisa memenuhi semua tuntutanmu. Zhang Tai mendekatinya ketika dia menoleh dan melihat seorang pengemis dengan rambut acak-acakan dan kilemah berteriak keras di selnya sambil menonton di luar dengan tatapan miskin dan gila.
Kepala pendeta cahaya suci tertinggi sebelumnya di paroki timur kerajaan cahaya suci berada di ambang kehancuran hanya setelah dia diteleportasi ke kastil besi hitam dan cakra airnya diserap oleh Zhang Tai selama beberapa bulan. Aku tahu kamu adalah Zhang Tai. Kamu adalah Raja Hutan Belantara Es dan Salju. Selama kamu membiarkanku keluar, aku bisa melakukan segalanya untukmu. Okham menggeliat mengulurkan tangannya dan ingin meraih Zhang Tai saat dia meraung di dalam sel seolah dia gila. Selain cakra airnya yang belum sepenuhnya runtuh, kekuatan tempurnya telah berkurang hingga LV9 ketika dia bahkan tidak bisa melepaskan ki pertempurannya. Zhang Tai melirik Okham dengan dingin. Tanpa mengatakan apapun padanya, Zhang Tai terus berjalan ke depan. Aku tahu banyak rahasia kerajaan cahaya suci. Aku punya banyak bawahan di kerajaan cahaya suci. Seluruh paroki timur kerajaan cahaya suci adalah milikku. Okham berteriak keras di belakang Zhang Tai yang bergema di dalam ruangan. Terowongan. Zhang Tai hanya berjalan ke depan seperti tidak mendengar apapun saat dia bertanya kepada Heller. Bisakah orang ini menjadi Zhang Gui yang lain? Heller memperlihatkan senyuman tipis ketika dia berkata, selama Castle Lord memulihkan cakra airnya dan menghancurkannya sekali lagi. Itu akan mudah untuk dilakukan. Orang serakah selalu lebih takut mati dibandingkan orang biasa. Sebagai sebuah organisasi keagamaan. Karena sekarang Gereja Cahaya Suci dapat mendominasi 10 miliar pengikut di satu wilayah di benua barat dan mengelola seluruh negara dengan ketat, mereka harus memiliki metode rahasia yang unik. Yang mungkin cocok dengan metode terlarang jiwa dalam beberapa aspek. Sebagai kepala pendeta Cahaya Suci dari Kerajaan Cahaya Suci, Okham harus mengetahui rahasianya. Selain cakra air dan kekayaannya, Castle Lord dapat mengambil lebih banyak hal darinya selangkah demi selangkah. Kastil Besi Hitam bab 1299, kembalinya hebat. Kata-kata Heller membuat jantung Zhang Tai berdebar kencang. Jika dia benar-benar bisa mengendalikan Okham secara spiritual dan fisik, itu akan sangat berarti. Jika metode rahasia bisa mengendalikan ksatria bayangan seperti Okham, belum lagi ksatria bumi dan ksatria besi hitam. Namun, Zhang Tai agak curiga apakah kerajaan cahaya suci benar-benar memiliki metode rahasia yang bisa menyamai metode jiwa terlarang dalam beberapa aspek. Meski demikian, Zhang Tai tidak peduli apakah ada metode rahasia seperti itu atau tidak. Alangkah baiknya jika dia bisa menemukannya, jika tidak, tidak masalah. Karena dia sudah mendapatkan sutra jiwa berdarah dan sutra alam liar yang hebat. Meskipun metode rahasia semacam itu mungkin membuat orang lain ngiler, namun hal itu biasa saja bagi Zhang Tai. Zhang Tai menyadari bahwa lebih baik menjadikan dirinya lebih kuat daripada mengendalikan orang lain. Bagus jika ada metode rahasia, jika tidak ada, tidak apa-apa. Sebelum menyalakan skala terakhir pada cakra air saya harus mendapatkan satu buah garis keturunan dan satu buah kecemerlangan dengan membunuh seorang ksatria bayangan. Saya yakin saya akan memanfaatkannya sepenuhnya. Zhang Tai menanggapi kata-kata Heller. Zhang Tai tiba-tiba memikirkan sesuatu ketika dia bertanya, oh, saya selalu melupakannya. Apakah Gao Tianzhao membawa barang bagus? Tubuh asli dari gambar virtual boa yang dimakan surga adalah sesuatu yang bisa aku pelajari. Gao Tianzhao hanya membawa peralatan teleportasi luar angkasa biasa. Saya sudah membantu Castle Lord menaruhnya di gudang peralatan. Peralatan teleportasi luar angkasa miliknya hanya berisi beberapa makanan, obat-obatan, jutaan koin emas dan beberapa senjata yang terbuat dari besi jurang. Mungkin, dia tahu bahayanya menyergap Castle Lord, oleh karena itu, Gao Tianzhao tidak membawa metode kultivasi biasa bersamanya. Baiklah, Zhang Tai menggelengkan kepalanya karena dia tidak mempedulikannya. Kata-kata Heller masuk akal. Medan perang nyata antara manusia dan iblis penuh dengan bahaya. Meskipun para ksatria membawa peralatan teleportasi ruang angkasa portabel, mereka hampir tidak membawa metode rahasia penting apapun saat menjalankan misi. Mirip dengan rakyat jelata yang tidak membawa buku tabungannya saat pergi ke medan perang. Sedangkan untuk peralatan teleportasi luar angkasa yang baru, Zhang Tai bahkan tidak ingin melihatnya. Tidak ada orang lain di negeri Taixia yang memiliki temperamen seperti jamur. Sel-sel di ruang bawah tanah agak berjauhan satu sama lain. Selain itu, Heller menyuruh Edward, Aziz, dan Agan mengatur trik rune antar sel untuk mengendalikan para tahanan ini. Meskipun terdapat terowongan di samping sel, suaranya juga akan diisolasi oleh perangkat yang berada di garis tengah kedua sel tersebut. Oleh karena itu, meskipun dua ksatria itu bertetangga satu sama lain, mereka tidak dapat melakukan komunikasi apapun. Heller mengatakan, lingkungan seperti itu akan dengan mudah membuat mental orang runtuh. Seperti yang diharapkan, ketika Zhang Tai dan Heller melewati garis tengah antara sel Okham dan sel lainnya, suara Okham langsung menghilang, meninggalkan jejak Zhang Tai dan Heller sendirian. Keturunan langsung klan Augula yang ditangkap Zhang Tai dari alam elemen tanah adalah tetangga Okham. Dari mulut orang ini, Zhang Tai mengetahui bahwa salah satu dari 9 menteri teratas di negara Taixia berkolusi dengan setan dan akhirnya mengetahui bahwa Han Zhengfang lah yang menjebaknya di Bukit Xuanyuan.
Zhang Tai merasa pria ini agak istimewa. Ini adalah pertama kalinya Zhang Tai melihat seorang ksatria iblis yang takut mati. Mengingat orang ini akan berguna di masa depan, Zhang Tai hanya mengurungnya di ruang bawah tanah. Dibandingkan dengan Ogham, ksatria iblis besi hitam ini lebih takut pada Zhang Tai. Melihat Zhang Tai datang ke sini, ia langsung bersembunyi di sudut dinding selnya saat ia menundukkan kepalanya dan bergetar. Semakin lama ia tinggal di kastil besi hitam, maka semakin jelaslah ksatria iblis ini mengenai teror Zhang Tai dan hasil dari para ksatria iblis di tangan Zhang Tai. Zhang Tai meliriknya seolah-olah dia sedang menonton badut yang aneh. Setelah menatap ksatria iblis besi hitam ini selama setengah detik lebih lama dari Ogham, Zhang Tai langsung lewat tanpa meninggalkan sepatah kata pun. Edward, Aziz dan Agan merendam Gao Tianzhao yang telah kehilangan daya tahannya dengan obat-obatan khusus. Mereka membutuhkan waktu untuk menjaga Gao Tianzhao tetap hidup dan lumpuh. Saat melihat Zhang Tai, mereka buru-buru keluar sel untuk membungkuk ke arah Zhang Tai. Zhang Tai langsung melambaikan tangannya saat dia bertanya kepada mereka tentang lokasi para ksatria iblis bumi itu. Setelah itu, dia berjalan menuju sel para ksatria iblis sayap bumi. Ketika Zhang Tai sampai di depan sel ksatria iblis bumi sayap pertama, pintu sel terbuka secara otomatis. Ksatria iblis sayap bumi benar-benar koma. Zhang Tai langsung berjalan ke sana sambil meletakkan tangannya di atas kepalanya. Pada saat yang sama, dia mulai memicu metode api penyucian samsara untuk memurnikan cakra air ksatria iblis sayap bumi ini. Dalam keadaan koma, ksatria iblis sayap bumi tiba-tiba terbangun karena kesakitan yang luar biasa. Namun, di bawah tangan Zhang Tai, ksatria iblis sayap bumi hanya berjuang lemah seperti anak ayam atau bebek yang lehernya telah dipatahkan oleh tukang daging dengan mengepakkan sayapnya yang patah. Beberapa menit kemudian, Zhang Tai membuka matanya. Ketika Zhang Tai membuka matanya, itu berarti cakra air yang coba dibentuk oleh ksatria iblis sayap bumi selama bertahun-tahun ini telah dipecah dan disempurnakan oleh Zhang Tai. Zhang Tai mengangguk dengan puas. Unsur air dalam cakra air ksatria iblis sayap bumi ini sangat padat yang terasa lebih dari setengah jumlah unsur air dalam cakra air Ogham. Tampaknya ksatria iblis sayap bumi ini setidaknya berada di 6 perubahan alam bumi. Setelah menjatuhkan ksatria iblis sayap bumi yang lumpuh, Zhang Tai mengganti sel lain dengan senyum lebar seperti seorang germo. Ksatria iblis sayap bumi di sel kedua berbeda dari yang ada di sel pertama. Ksatria iblis sayap bumi ini terluka ringan. Ketika Zhang Tai memasuki selnya, dia sudah bangun. Melihat Zhang Tai masuk, meski diikat dengan rantai rune, ksatria iblis sayap bumi ini masih berjuang untuk menyerang Zhang Tai dengan mata merah. Saat menyaksikan ksatria iblis sayap bumi ini, Zhang Tai mencibir. Ia tidak bisa mengalahkanku ketika menjadi seorang ksatria bumi yang sehat, apalagi sekarang ia hampir seperti petarung LV9. Zhang Tai hampir sepenuhnya mengabaikan cara ia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Seperti bagaimana orang dewasa menindas balita, Zhang Tai langsung berjalan ke sana dan tangannya mudah patah, sehingga menimbulkan suara pecah. Tak lama kemudian, dia meletakkan tangannya di atas kepala ksatria iblis sayap bumi ini. Dengan efek metode api penyucian samsara, ksatria iblis sayap bumi merasakan cakra airnya mulai hancur. Dalam kesakitan yang luar biasa, ksatria iblis sayap bumi yang cukup galak tadi mengungkapkan ekspresi ketakutannya untuk pertama kalinya saat ia berteriak. Metode api penyucian samsara, kamu memahami metode api penyucian samsara, bunuh aku, segala sesuatu dalam diriku adalah milik dewa iblis, termasuk cakraku, maksudmu manusia. Pencuri kotor dan penghujat, bunuh aku jika kamu punya nyali, bunuh aku, Art. Zhang Tai terus menjalankan metode api penyucian samsara tanpa mengedipkan matanya. Hanya setelah beberapa menit, ketika Zhang Tai mulai menyerap cakra airnya, ksatria iblis sayap bumi akhirnya membuka lebar matanya yang berdarah karena marah. Mematahkan giginya dan pingsan karena rasa sakit yang luar biasa secara fisik dan spiritual ketika cakra airnya ditarik oleh Zhang Tai. Jika ksatria iblis sayap bumi ini adalah seorang ksatria manusia, dia pastilah pria tangguh yang mengagumkan berdasarkan penampilannya. Sebenarnya, sebagian besar ksatria iblis bisa jadi sangat tak kenal takut. Sayangnya, Zhang Tai berada pada posisi yang berlawanan dengan iblis. Semangat ksatria iblis yang tak kenal takut sama sekali tidak menggerakkan Zhang Tai. Zhang Tai masih melakukan apa yang diinginkannya tanpa henti. Beberapa menit kemudian, Zhang Tai membuka matanya saat dia berjalan ke sel lainnya, yang kemudian dipenuhi dengan sumpah serapah dan jeritan menyakitkan dari ksatria iblis sayap bumi. Setengah jam kemudian, Zhang Tai meninggalkan sel kelima. Karena dia menyerap terlalu banyak elemen air sekaligus menggunakan metode api penyucian samsara, wajahnya menjadi merah sambil mengeluarkan banyak keringat. Dia bahkan merasa mabuk saat pergi dari sana. Sepertinya dia perlu waktu untuk mencerna unsur air tersebut. Ini adalah pertama kalinya Zhang Tai menghadapi situasi seperti itu. Sebelumnya, Zhang Tai tidak pernah membayangkan bahwa hal itu bisa menimbulkan efek samping seperti itu dengan menyerap terlalu banyak elemen menggunakan metode purgatori samsara sekaligus.
Tuan Kastil, apakah kamu baik-baik saja? Heller merasa konyol melihat penampilan Zhang Tai. Saya baik-baik saja, karena saya telah memasukkan terlalu banyak unsur air ke cakra air saya sekaligus, saya belum sepenuhnya mencerna unsur air ini. Di luar imajinasi saya bahwa terlalu banyak elemen air dapat mempengaruhi kerja dua cakra lainnya serta sirkulasi ki dan darah saya. Saya akan datang untuk memurnikan cakra air Gao Tianzhao lain kali. Keringat mengalir di seluruh wajahnya, Zhang Tai memberitahu Heller sambil terengah-engah, saya akan mencerna dan membentuk elemen air ini terlebih dahulu. Jaga baik-baik para ksatria iblis sayap bumi ini. Saya akan mempersembahkan korban berdarah bersama mereka ketika saya kembali. 5 ksatria iblis sayap bumi dan beberapa ksatria iblis sayap besi hitam pasti bisa memulihkan cakra air Ogham. Baik, jangan khawatir, Tuan Kastil. Setelah memberitahu Heller tentang hal itu, Zhang Tai meninggalkan ruang bawah tanah dan kembali ke ruang budidayanya di pohon istana. Terlepas dari buah-buahan di pohon kecil itu, dia segera memasuki budidaya tertutup dan mulai mencerna dan membentuk elemen air besar yang dia serap dari 5 ksatria iblis sayap bumi. Itu benar-benar panen besar. Selain memberikan elemen air yang sangat besar kepada Zhang Tai, 5 ksatria iblis sayap bumi juga bisa berfungsi sebagai persembahan pengorbanan kelas atas untuk tungku pengorbanan berdarah. Dengan bahan-bahan pengorbanan berdarah ini, Zhang Tai bisa mengeluarkan empedu dari beruang hidup sekali lagi. Sebelum budidaya tertutup ini, Zhang Tai hanya menyalakan kurang dari 181 skala pada cakra airnya setelah menyerap cakra air Ogham dan baru saja memasuki 5 perubahan alam bumi. Dalam budidaya tertutup ini, Zhang Tai merasa bahwa dia pasti bisa membuat kemajuan yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Kastil besi hitam bab 1300, lompatan mengerikan dalam kekuatan pertempuran. Zhang Tai membutuhkan waktu 5 hari untuk sepenuhnya mencerna elemen air yang dia ambil dari 5 ksatria iblis sayap bumi dan menjadikannya bagian dari cakra airnya. Zhang Tai baru saja meningkatkan kekuatannya secara keseluruhan setelah berpromosi ke 6 perubahan dunia bumi beberapa hari yang lalu. Karena dia menyerap terlalu banyak elemen air dari 5 ksatria iblis sayap bumi, setelah Zhang Tai sepenuhnya menyerap elemen air dan menjadikannya bagian dari cakra airnya. Dia menemukan bahwa dia telah menyalakan 63 sisik lagi. Dengan 8 skala lagi, dia akan mampu menembus 7 perubahan alam bumi dan mendapatkan peningkatan sekunder dalam keseluruhan kekuatannya selama budidaya tertutup ini. Setelah menyerap cakra air Ogham, Zhang Tai baru saja menyalakan sekitar 20 skala pada cakra airnya, namun, 5 ksatria iblis sayap bumi membantunya menyalakan skala 3 kali lebih banyak. Kecuali yang dia nyalakan setelah menyerap elemen air dari Han Zhengfang, kali ini dia menyalakan sebagian besar skala pada cakra airnya. Zhang Tai berdiri dan menghangatkan tubuhnya. Selain merasakan perubahan di segala aspek setelah mencapai 6 perubahan alam bumi, ia juga merasakan sensasi lapar. Oleh karena itu, dia keluar dari ruang budidayanya. 3 pelayan Heller dan Zhang Tai sudah lama menyiapkan banyak makanan dan minuman bergizi untuk Zhang Tai di ruang makan pohon istana. Selama budidaya tertutup ini, Zhang Tai telah memasuki 6 perubahan dunia bumi. Dia memperbarui tubuhnya dalam semua aspek sekali lagi. Oleh karena itu, setelah meninggalkan ruang budidayanya, Zhang Tai sangat membutuhkan nutrisi dan energi. Dia hanya bisa mendapatkannya dari makanan. Zhang Tai membutuhkan waktu 2 jam untuk menyelesaikan makan malam pertamanya setelah meninggalkan ruang budidaya. Setelah mengonsumsi makanan lezat penuh esensi vital yang diproduksi di Castle of Black Iron sebanyak 6 pria tangguh dan meminum 2 lusin botol obat-obatan serbaguna. Zhang Tai bersendawa karena rasa lapar yang dia rasakan setelah naik ke 6 mengubah dunia bumi dan sedikit ketegangan yang ada selama lebih dari 2 bulan sejak dia memasuki ruang operasi akhirnya. Saat Zhang Tai sedang makan, Heller hanya berdiri di belakang Zhang Tai dengan jubah upacara hitam sesuai dengan statusnya. Di depan meja Zhang Tai, Edward yang mengenakan seragam juru masak seputih salju sedang berdiri di depan papan pengaduk melingkar yang dilapisi berbagai bahan. Edward akan langsung membuatkan makanan untuk Zhang Tai ketika dia melihat hidangan mana yang disukai Zhang Tai. Aziz dan Agan yang mengenakan pakaian pelayan sibuk menyajikan hidangan dan minuman untuk Zhang Tai atau membantu Edward menyiapkan bahan-bahannya. Bahan-bahan terbaik, juru masak terbaik, makanan lezat paling segar, minuman terbaik, pelayan paling perhatian. Semuanya begitu nyaman dan menyenangkan di sini. Itu adalah gaya hidup yang dikejar Zhang Tai, entah itu ciri bangsawan atau kenikmatan jamur. Setelah makan, Zhang Tai menghela nafas dengan puas. Jika orang bisa menjalani kehidupan yang menyenangkan setiap hari, siapa yang mau bertarung di medan perang dengan mempertaruhkan nyawa mereka? Heller, apakah para iblis itu gila? Manusia hidup di permukaan bumi, setan tinggal di ruang bawah tanah. Kami hanya menjalani hidup kami masing-masing. Lapisan bawah tanah antara setan dan manusia sangat tebal. Selain itu, terdapat banyak material baik di permukaan bumi maupun di ruang bawah tanah, masing-masing pihak dapat hidup dengan baik. Tapi kenapa iblis selalu berpikir untuk berkelahi, memerintah dan melenyapkan manusia?
Zhang Tai berkata sambil menghela nafas tak berdaya setelah membersihkan mulutnya dengan serbet seputih salju. Semuanya punya alasan. Castle Lord hanya bisa mencarinya sendiri. Zhang Tai hanya mengeluh tentang hal itu dengan santai. Namun, dia tidak pernah membayangkan Heller bisa membalasnya dengan cara yang begitu serius dan mendalam. Oleh karena itu, Zhang Tai berbalik dan melirik Heller. Heller memberitahu Zhang Tai sambil sedikit tersenyum, Gao Tianzhao telah stabil. Castle Lord, apakah Anda ingin menyempurnakan cakra airnya sekarang? Tidak perlu terburu-buru. Saya akan melakukan itu setelah beradaptasi dengan 6 perubahan dunia bumi. Zhang Tai menjawab sambil melihat telapak tangannya. Hanya setelah mengepalkan tinjunya dengan ringan, ledakan terjadi di udara, menyebabkan peralatan makan melonjak. Setelah berpromosi ke 6 perubahan dunia bumi, Zhang Tai merasa bahwa dia telah mencapai ketinggian baru dalam semua aspek. Dia telah membuat kemajuan besar dalam energi spiritual, kekuatan, kecepatan, kemampuan bertahan dan persepsi kesadaran kesatrianya. Hasilnya, keseluruhan kekuatannya meningkat 10%. Terkadang, jika kekuatan bertarung seseorang meningkat terlalu cepat, tubuh dan kesadaran bertarungnya harus beradaptasi dengan perubahan tersebut. Jika tidak, dia akan membuat kesalahan konyol dalam pertempuran. Tuan Kastil, Gao Tianzhao bisa menunggu. Namun, buah-buahan di pohon kecil itu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika tidak, buah-buahan baru tidak akan mempunyai tempat untuk menghasilkan. Maksudnya itu apa? Castle Lord bisa melihat ke sana. Ketika Zhang Tai datang ke lobi pohon istana dan melihat pohon kecil itu, dia langsung membuka mulutnya lebar-lebar. Zhang Tai tidak menyangka bahwa ia bisa melihat pemandangan yang berlebihan seperti itu. Sebelum Zhang Tai memasuki budidaya tertutup, Zhang Tai telah dikejutkan oleh lebih dari 40 buah penebusan rasa terima kasih uang emas di pohon kecil. Tak disangkanya, buah tebusan dari ucapan syukur uang emas bisa 5 kali lebih banyak hanya dalam waktu kurang dari 1 minggu. Zhang Tai menemukan pohon kecil itu berbuah dan hampir bengkok. Setidaknya ada 160 buah tebusan uang emas di pohon kecil itu. Zhang Tai sangat senang dengan hasil panen yang melimpah. Setelah mengelilingi pohon kecil itu, Zhang Tai menemukan ada 177 buah penebusan dari rasa syukur uang emas. Itu tadi menakjubkan. Apakah Paul membeli semua uang emas di seluruh negara Taixia dan membebaskannya? Betapa bermanfaatnya hal ini. Zhang Tai hampir mengeluarkan kristal penginderaan jauhnya untuk menghubungi Paul, namun ketika dia menyadari bahwa dia berada di kastil besi hitam di mana komunikasi penginderaan jauh dapat diisolasi, Zhang Tai berhenti. Pasti terjadi sesuatu, Zhang Tai berpikir. Namun, itu adalah hal yang baik baginya karena buah-buahan tersebut akhirnya akan masuk ke perutnya. Tunggu sampai aku mencerna makanannya. Saat menyaksikan buah-buahan itu, Zhang Tai menyentuh perutnya. Setelah mengatakan itu, Zhang Tai langsung terbang keluar dari pohon istana. Setelah beberapa saat, ledakan besar terdengar dari tempat latihan yang luasnya lebih dari 1.200 mil persegi. Untuk beradaptasi dengan kekuatan keseluruhan dari 6 perubahan alam bumi dan mencerna makanan yang baru saja dia ambil, Zhang Tai segera memulai latihan langsung yang sengit di bidang pelatihan Castle of Black Iron, alih-alih memasuki situasi munculnya kembali masalah. 6 jam kemudian, Zhang Tai terbang kembali ke lobi pohon istana sambil mengeluarkan keringat. Tak lama setelah itu, dia sampai di sisi pohon kecil itu dan mulai menelan buah-buahan itu satu demi satu. Setelah mengambil 1 buah tebusan rasa syukur uang emas, ia langsung bisa menambah tenaga sebanyak 71,5 kg. Zhang Tai tidak pernah membayangkan bahwa dia bisa menikmati begitu banyak buah dalam satu waktu. Setelah memakan 177 buah penebusan rasa syukur uang emas, Zhang Tai merasa tubuhnya hampir hancur oleh kekuatan besar dari dalam. Darah di pembuluh yang menutupi otot-otot di sekujur tubuhnya sama panas dan kuatnya dengan magma. Selain darahnya yang mulai memanas, seluruh otot, tendon, dan tulang Zhang Tai mulai sedikit bergoyang. Jubah sutra boa milik Zhang Tai telah hancur berkeping-keping karena kekuatan besar dari dalam tanpa disadari. Selain meningkatkan kekuatan Zhang Tai, buah penebusan rasa syukur uang emas juga membantu Zhang Tai beradaptasi dengan kekuatan tersebut. Setelah mengambil buah penebusan terakhir dari rasa syukur uang emas, Zhang Tai merasakan seekor naga berlari ke sana kemari di dalam tubuhnya. Dia berseru panjang. Tak lama setelah itu, Thor's Hammer muncul di tangannya sekali lagi saat dia keluar dari lobi pohon istana. Hanya setelah beberapa saat, ledakan yang lebih keras terdengar lagi di pohon istana dari tempat latihan di luar Gunung Abadi. Setelah beberapa jam, Zhang Tai yang berpakaian compang camping kembali ke lobi pohon istana sambil berteriak, "Itu tidak cukup, itu tidak cukup. Thor's Hammer seberat 6,8 ton itu terlalu ringan, terlalu ringan." Zhang Tai melihat sekeliling sambil bertanya, "Di mana Edward? Di mana Edward? Tuan Kastil, hamba setiamu ada di sini." Edward segera keluar dari punggung Heller. "Buatlah senjata yang tepat untukku sesegera mungkin. Beratnya setidaknya harus 15 ton. Castle Lord, jenis senjata apa yang kamu inginkan? Apakah Anda memiliki persyaratan mengenai materinya?"
Sebuah palu. Tidak ada permintaan untuk materinya. Semakin kencang semakin baik. Bisakah Anda menyelesaikannya sebelum saya meninggalkan ruang kultivasi saya lain kali? Tidak masalah, sesukamu. Edward buru-buru menjawab sambil matanya menyipit. Setelah memberikan tugas kepada Edward, Zhang Tai berjalan menuju ruang bawah tanah dengan penuh semangat sekali lagi, terlepas dari pakaiannya yang compang camping. Ketika dia sampai di pintu masuk ruang bawah tanah, dia mengulurkan tangannya untuk menarik pintu. Namun, karena kekuatannya terlalu besar, seluruh gerbang besi terlepas dari dinding. Pengetuk tembaga telah berubah total. Zhang Tai terkejut oleh dirinya sendiri. Itu adalah hasil dari peningkatan kekuatan lebih dari 12 ton satu kali. Tuan Istana, jangan khawatir. Aku akan menghadapinya, biarkan aku melakukannya, biarkan aku melakukannya. Edward buru-buru berlari ke sini. Sambil menyentuh kepalanya, Zhang Tai mengesampingkan pintu. Tuan Kastil, karena kamu memiliki kekuatan yang terlalu besar, sebaiknya kamu mengendalikan kekuatanmu jika kamu mencubit Gao Tianzhao sampai mati. Gao Tianzhao tidak memiliki kemampuan untuk melawanmu sama sekali. Kalau tidak, itu akan terlalu sia-sia. Heller mengingatkan Zhang Tai. Zhang Tai menganggukkan kepalanya dengan paksa. Ketika Zhang Tai melihat Gao Tianzhao sekali lagi, dia menyadari bahwa Gao Tianzhao jauh lebih baik. Lukanya hampir sembuh, lubang besar di dadanya telah hilang. Selain itu, dia mengenakan satu set pakaian. Kalau tidak, akan sangat memalukan bagi Zhang Tai untuk menyerap cakra airnya karena mereka akan melakukan kontak fisik. Zhang Tai, saat melihat Zhang Tai, Gao Tianzhao merasa seperti melihat hantu ketika dia segera mengubah wajahnya. Bahkan nefus berpigmen hitam di antara alisnya mulai bergetar. Dia berteriak, "Di mana saya? Bagaimana kamu bisa berada di sini? Penguasa ilahi dari Pulau Abadi Penglai itu benar-benar ada di pihak Anda. Apa yang kamu lakukan padaku? Apakah ini penjara bawah tanah pangkalan Blackwater? Kenapa Ye Qingcheng tidak datang ke sini? Aku memperingatkanmu." Setelah tubuh aslinya dari gambar virtual boa yang dimakan surga dipecah oleh Zhang Tai, Gao Tianzhao berada dalam keadaan koma. Dia tidak tahu apa yang terjadi setelahnya. Dia bahkan tidak tahu bahwa dia berada di kastil besi hitam. Dia juga tidak tahu bahwa penguasa ilahi yang dia maksud adalah Zhang Tai. Dia masih berpikir bahwa dia berada di ruang bawah tanah pangkalan Blackwater. Pria yang malang. Dalam hal ini, Zhang Tai bahkan tidak ingin menjelaskannya kepada Gao Tianzhao. Bagaimanapun, orang ini ditakdirkan untuk mati seperti ikan di papan pengaduk. Di mata Gao Tianzhao yang terbuka lebar, Zhang Tai segera meletakkan tangannya yang besar di kepala Gao Tianzhao. Jangan bermimpi untuk menangkap jiwaku. Saya sudah lama mengetahui bahwa Anda telah memahami metode jiwa terlarang, tetapi itu tidak berhasil pada saya. Metode jiwa terlarang berasal dari kuil jiwa berdarah kami. Saat aku memahami metode terlarang jiwa, kamu masih bayi yang memakai popok. Gao Tianzhao menyeringai mencemooh. Diot, Zhang Tai melirik Gao Tianzhao dengan dingin. Hanya setelah beberapa detik, mata Gao Tianzhao hampir keluar dan seluruh tubuhnya gemetar. Pada saat yang sama, dia mengubah wajahnya sambil berkata, "Arp." Pada saat itu, Gao Tianzhao akhirnya mengerti mengapa Zhang Tai memperlakukannya dengan sangat baik. Metode api penyucian samsara. Kamu menggunakan metode api penyucian samsara? Bagaimana kamu bisa memahaminya? Apa hubungan antara kamu dan iblis sang alkemis? Ah, kamu adalah murid iblis sang alkemis. Dalam jeritan gila, Gao Tianzhao langsung pingsan sambil mulutnya berbusa. Setelah memurnikan dan menyerap seluruh cakra air Gao Tianzhao, Zhang Tai mendecakkan bibirnya sambil menjatuhkan Gao Tianzhao yang koma sekali lagi. Setelah berhadapan dengan Gao Tianzhao, Zhang Tai segera membawa Okham kembali ke lobi pohon istana. Seperti Gao Tianzhao, Okham juga bertanya-tanya apa yang ingin dilakukan Zhang Tai dengan benda itu. Namun, sekarang karena berada di lobi yang megah, itu pasti bukan hal yang buruk. Okham bahkan berpikir bahwa Zhang Tai akhirnya menyadari nilainya setelah mendengarkan apa yang dikatakannya kepada Zhang Tai kemarin. Namun, Okham segera menjadi ketakutan ketika melihat Zhang Tai mengeluarkan tungku pengorbanan berdarah dari ruang kosong di lobi pohon istana dan beberapa ksatria iblis dibawa ke sini oleh bawahan Zhang. Ketika Okham sendiri ditempatkan di altar tungku pengorbanan berdarah oleh Zhang Tai, secara spiritual ia hampir roboh. Meskipun belum melihat tungku pengorbanan berdarah, Okham merasa tidak enak di altar. "Ah, jangan bunuh aku adalah kepala pendeta cahaya suci dari kerajaan cahaya suci. Jika kau membunuhku, kekaisaran cahaya suci akan membalas dendam padamu." Okham mulai bicara omong kosong. "Jangan khawatir. Bagaimana aku bisa membunuhmu? Aku hanya menyembuhkan penyakitmu," Zhang Tai berkata sambil memanipulasi tungku pengorbanan berdarah dengan tangkas. Tak lama setelah itu, Agan, Aziz dan Edward memasukkan para ksatria iblis itu ke dalam tungku satu demi satu. Ketika ksatria iblis sayap bumi pertama dimasukkan ke dalam tungku pengorbanan berdarah, cahaya hangat jatuh ke tubuh Okham. Dibandingkan dengan rasa sakit saat Zhang Tai memurnikan cakra airnya menggunakan metode purgatori samsara beberapa hari yang lalu,
Proses ini begitu nyaman hingga Ogham hampir mulai mengerang. Setelah memasukkan 4 ksatria iblis sayap bumi dan 3 ksatria iblis sayap besi hitam ke dalam tungku pengorbanan berdarah, Zhang Tai berhenti setelah menerima pesan dari tungku pengorbanan berdarah. Ogham membutuhkan waktu untuk memulihkan cakra airnya sekali lagi. Setelah melakukan semua ini, Zhang Tai menyuruh agan dan 2 pelayan lainnya membawa Ogham kembali ke selnya. Saat Ogham tenggelam dalam cahaya hangat di awal, rasanya sedikit membahagiakan. Namun, kemudian diketahui bahwa cahaya tersebut hanya dapat bekerja pada cakra airnya yang telah dimurnikan dan dihancurkan oleh Zhang Tai. Ogham segera mengetahui mengapa Zhang Tai akan menyembuhkannya. Oleh karena itu, ketika dibawa kembali ke ruang bawah tanah, Ogham mulai meratap sedih sekali lagi dengan wajah pucat. Keluarkan aku, tolong, keluarkan aku. Aku adalah kepala pendeta cahaya suci di paroki timur kerajaan cahaya suci. Selama kamu membiarkanku keluar, aku bisa menjanjikan segalanya padamu. Aku punya banyak bawahan di kerajaan cahaya suci, seluruh wilayah timur kerajaan cahaya suci adalah milikku. Zhang Tai mengabaikan Ogham. Setelah melakukan ini, dia mulai memasuki budidaya tertutup sekali lagi. Dia membutuhkan waktu 3 hari untuk mencerna elemen air dari cakra air Gao Tianzhao. Cakra air Gao Tianzhao jauh lebih besar daripada cakra Ogham dengan jumlah elemen air yang lebih banyak. Hasilnya, Zhang Tai menyalakan 26 skala lagi pada cakra airnya dan totalnya telah mencapai 270 skala. Hanya dalam 3 hari, Zhang Tai telah memasuki 7 perubahan dunia bumi dan memperoleh peningkatan lain dalam semua aspek. Seperti saat dia meninggalkan ruang budidayanya terakhir kali, Zhang Tai menikmati makan malam pada awalnya. Setelah itu, ia mengambil 51 lagi buah tebusan ucapan syukur uang emas. Kemudian, Zhang Tai memulai latihannya di lapangan latihan di luar Gunung Abadi dengan battle hammer baru seberat 15 ton yang baru saja dibuat oleh Edward untuk beradaptasi dengan kekuatan dan kemampuan. Karena Zhang Tai mengambil 51 buah penebusan lagi dari rasa terima kasih uang emas, maka kekuatannya bertambah lebih dari 3.600 kg. Karena dia belum sepenuhnya beradaptasi dengan kekuatan yang dia peroleh terakhir kali, putaran pelatihan dan adaptasi ini memakan waktu 2 hari. Ketika Zhang Tai mengubah battle hammer seberat 15 ton menjadi pedang panjang biasa seberat 3 kg yang terbuat dari baja berkualitas tinggi dan tidak menghancurkan pedang panjang tersebut saat lancarkan serangan biasa dengan pedang panjang, pada dasarnya dia telah beradaptasi dengan kekuatan barunya. Setelah itu, Ogham mengalami rasa sakit yang sama ketika cakra airnya ditarik dan dimurnikan oleh Zhang Tai sekali lagi, bahkan ingin mati. 3 hari kemudian, Zhang Tai meninggalkan ruang budidayanya setelah memasuki 8 perubahan alam bumi.